Tales of Herding Gods, bab 1471-1480. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kepala Sujun yang berantakan sangat menarik perhatian. Ketika dia melihat tatapan semua orang padanya, dia menghela napas lega dan berkata dengan suara yang dalam, Aula Dupa ini adalah bangunan ibu kota Giok. Ibu kota Giok yang mana? Semua orang bingung. Terlalu banyak ibu kota dari Batu Giok. Kekaisaran Perdamaian Abadi memiliki ibu kota Giok kecil, dan ada juga satu di Istana Surgawi. Istana Surgawi kaisar-kaisar besar lainnya juga memiliki bangunan seperti ibu kota Giok. Ibu kota Giok Istana Leluhur. Sujun terdiam sejenak. Dulu, saat aku masih menjadi Raja Dewa Kuno, aku pernah melakukan ekspedisi bersama Kaisar tertinggi, Absolute Beginning, dan para Raja Dewa lainnya ke suatu tempat misterius. Tempat itu adalah ibu kota Giok Istana Leluhur. Kami melihat banyak hal yang luar biasa. Ekspresinya aneh. Jelas bahwa bahkan sekarang, dia masih merasa itu tidak masuk akal. Setelah beberapa saat, dia melanjutkan, di sana, kami menderita banyak korban. Namun, penemuan kami terlalu mengejutkan, jadi kami menutup tempat itu. Pasti selama ekspedisi itu seseorang di antara kami membawa keluar Aula Dupa. Kinmu mengamati Aula Dupa. Aula ini memang bukan harta karun yang dapat diciptakan oleh para kreator sebelumnya. Pada zaman dahulu kala, para kreator mengandalkan kesadaran ilahi mereka untuk memvisualisasikan pertempuran mereka. Bangunan-bangunan mereka juga sebagian besar minimalis. Tidak ada dekorasi, dan mereka tidak mengembangkan karya seni mereka sendiri. Setiap era memiliki warisan seni yang unik. Arsitektur dan estetika era Longhan sebagian besar didasarkan pada pemujaan dewa-dewa kuno, totem, dan dewa-dewa kuno. Gambar-gambar dewa kuno yang aneh ada di mana-mana. Era Crimson Light menganjurkan keindahan maskulinitas. Ada gambar-gambar agung dewa dan setan dengan 3 kepala dan 6 lengan di mana-mana, yang memperlihatkan keindahan kekuatan fisik. Pada era Kaisar Atas Utara dan Selatan saling bertentangan. Kaisar Atas Utara diperintah oleh para dewa, sedangkan Kaisar Atas Selatan diperintah oleh ras manusia. Filosofi Kaisar Atas Selatan adalah bahwa kehidupan manusia lebih besar daripada surga. Oleh karena itu, seni sebagian besar digunakan untuk menampilkan konsep manusia menaklukkan surga. Di era Kaisar Pendiri, seni ilahi menjadi lebih canggih, dan seni juga mencapai puncaknya. Seni era ini sangat rumit, sebagian besar menampilkan dao besar dari alam pasca Natal dan kehidupan sehari-hari. Era seni perdamaian abadi belum berkembang sepenuhnya, sehingga jenisnya pun semakin banyak. Misalnya, orang tuli pandai menggambar dewa, hantu, dan monster, dan juga pandai menggambar wanita. Akan tetapi, gaya artistik Istana Pixiang tidak ada kaitannya dengan era tersebut, jadi memang mungkin Istana Pixiang berasal dari Istana Leluhur Ibu Kota Batu Giok. Namun, seni ini jelas bukan bawaan lahir, melainkan diciptakan oleh manusia. Aneh. Mungkinkah Istana Leluhur Ibu Kota Giok tidak terbentuk secara alami, melainkan buatan manusia? Ekspresi Kinmu tampak aneh. Setelah melihat 4 gerbang surgawi besar, panggung 9 penjara, panggung eksekusi dewa, lautan surgawi, panggung Giok, dan sebagainya, ia memiliki prasangka, yaitu Ibu Kota Giok Istana Leluhur juga merupakan tempat aneh yang dibentuk oleh Dao Agung Langit dan Bumi. Akan tetapi, dari Aula Pembakar Dupa, Ibu Kota Batu Giok ini kemungkinan besar bukanlah keajaiban yang terbentuk oleh langit dan bumi, melainkan kota dewa yang diciptakan oleh manusia. Tidak ada peradaban sebelum adanya pencipta, jadi pada era apakah Jade Capital City dibangun? Dia menjadi waspada dan menghubungkannya ke peti mati alam semesta sebelumnya di bawah platform Jade Lake Jade, serta fakta bahwa seluruh istana leluhur adalah altar pengorbanan yang besar. Dia memiliki tebakan di dalam hatinya. Pengadilan leluhur, Ibu Kota Jade, mungkin merupakan produk dari era alam semesta sebelumnya. Itu tidak hancur oleh kehancuran alam semesta. Namun, ini hanya tebakanku. Benar atau tidak, aku harus masuk ke Ibu Kota Jade untuk melihatnya. Tatapannya jatuh ke Istana Dupa lagi. Kaisar Tai, Awal Absolut, dan yang lainnya telah menjelajahi Ibu Kota Giok dan membawa Istana Dupa pergi. Namun, mereka menyegel Istana Dupa lagi. Stempel tertua di Istana Pembawa Dupa ini dapat ditelusuri kembali ke era yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kata lain, setelah Kaisar Tai, Taichu, dan yang lainnya membawa pergi istana yang memakai dupa, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan.
Sesuatu yang mengerikan akan segera keluar dari istana yang memakai dupa. Bahkan Kaisar Tai dan Taichu merasa terancam saat itu. Oleh karena itu, mereka mengumpulkan semua kekuatan para ahli dan menyegel istana pembawa dupa bersama-sama. Nanti, Kaisar Langit yang Maha Kuasa membasmi Sang Pencipta, menyegel istana leluhur, dan menyatukan alam semesta. Oleh karena itu, ia menempatkan balai dupa di surga dan menjadi senjata tajam untuk menekan mereka yang tidak mematuhinya. Siapapun yang tidak mematuhinya akan dieksekusi, dan jiwa serta roh primordialnya akan disimpan di balai dupa untuk ditekan. Nanti, ketika 10 pemuja surgawi berkuasa, kebiasaan ini juga dilanjutkan. Ketika Kinmu memikirkan hal ini, dia melihat si lumpuh dan Lan Yutian berputar-putar di sekitar aula dupa, berputar-putar. Di masa lalu, Kinmu telah menggunakan cermin dewa untuk melihat segel aula wangi. Mereka telah mempelajarinya selama bertahun-tahun, dan si bisu bahkan telah meniru beberapa aula sesuai dengan spesifikasi aula wangi. Akan tetapi, si Cacat dan Lan Yutian masih belum punya keyakinan untuk benar-benar menghadapi aula suci ini. Segel yang ditiru si bisu itu tidak sekuat segel aula wangi. Jika seseorang ingin memasuki aula itu, mereka harus melewati berbagai macam segel yang sangat kuat. Lagi pula, masuk adalah satu hal, tetapi keluar adalah hal lain. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk masuk tetapi tidak memiliki kemampuan untuk keluar, itu akan mengerikan. Jangan bertindak gegabah. Kinmu memberi perintah dan memanggil Yan Er. Apakah masih ada perubahan besar di Gunung Suci? Yan Er berkata, dia masih memperbaiki Gunung Suci tadi, aku tidak tahu apakah sudah selesai. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, bahwa Lan Yutian menemuinya, kamu harus memintanya untuk menggunakan ranting pohon willownya. Yan Er segera terbang dan berubah wujud menjadi seekor burung pipit naga yang mencengkeram lengan Lan Yutian dan terbang menuju perubahan besar. Semua orang mengelilingi aula suci ini, mencatat semua jenis segel dan mengumpulkannya di tempat Blaine. Blaine, Nenek Si, Su Senghua dan yang lainnya akan membuat daftar metode untuk memecahkan segel. Wei Suifeng mencoba untuk menghancurkan segel di luar, tetapi dia dihentikan oleh Kinmu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, pemuja api surgawi tahu bahwa aula dupa cengkeh jatuh ke tangan kita, tetapi pemuja surgawi lainnya tidak tahu. Jika kita menyentuh segel mereka, mereka akan merasakan kita. Hanya ketika kita tidak punya pilihan lain, kita dapat mencoba untuk menghancurkan segel mereka. Tatapan Wei Suifeng berkedip, dan dia bertanya dengan suara rendah, apa maksudmu? Jika kita menuju ke istana leluhur, ibu kota Jade, dan terjebak di sana, kita dapat mencoba menghancurkan segel para pemuja surgawi. Kinmu berkedip dan tersenyum. Jika Yang Mulia Surgawi ke-10 pergi menyelamatkan kita, dia pasti punya beberapa rahasia. Wei Suifeng tertawa keras dan berhenti menyentuh segel. Kinmu mengeluarkan busur dewa dan membawanya di punggungnya. Si Cacat sangat ingin mencobanya. Kinmu ragu sejenak dan mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Kanopi langit biru bergemuruh, dan 28 langit tertutup. Segera, berubah menjadi kanopi setinggi 30 meter. Kakek Cacat, ambillah harta ini untuk membela diri. Kinmu menyerahkan benteng Azure Heaven yang berkaca-kaca kepadanya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera berkata, aku meminjamkannya kepadamu, bukan kepadamu. Ketika kita meninggalkan aula suci ini, kamu harus mengembalikannya kepadaku. Pelit, Kripel mengambil benteng surga biru yang berkaca-kaca itu dan mengukurnya. Ia memuji, sungguh harta karun yang bagus. Aku tidak mencurinya secara pribadi, jadi tentu saja aku tidak akan mengambilnya. Jangan khawatir, aku akan mengembalikannya kepadamu. Kinmu menghela napas lega. Tak lama kemudian, Yaner bergegas kembali bersama Lan Yutian. Si gendut Lan memohon belas kasihan, jadi dia dengan enggan menganggukkan kepalanya dan hanya meminjamkanmu sehelai daun. Konyol, apakah aku tipe orang yang meminjam barang tapi tidak mengembalikannya? Kinmu mengambil daun itu. Urat-urat daun itu rumit, dan itu adalah daun dari pohon Dao Tai. Dia merasa menyesal dalam hatinya. Jika aku meminjam cabang itu, tidak akan menjadi masalah kehilangan sehelai daun. Jika aku hanya meminjam sehelai daun, tidak baik menyembunyikannya. Semangatnya bangkit, dan dia melihat sekeliling. Kali ini, aku, kakek Cacat, dan Lan Yutian memasuki aula suci sementara yang lain tetap di luar, katanya dengan sungguh-sungguh. Jika kita terjebak di dalam dan tidak bisa melarikan diri, maka Paman Jun, kamu dan kakak senior Wei akan membawa aula suci ke istana leluhur, ibu kota Jade. Ketika kita sampai di kota, kita akan mencoba membuka segel di luar dan memikat 10 orang surgawi yang terhormat untuk datang dan menyelamatkan kita. Wei Suifeng dan Su Jun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Yaner menatapnya dengan mata penuh harap, dan Kinmu ragu sejenak sebelum berkata,
kita harus melewati lapisan segel dengan kecepatan yang sangat cepat dan memasuki aula dupa cengkeh tanpa membuat segel itu khawatir. Jika kami membawa Anda bersama, Kripel menggelengkan kepalanya dan berkata, si gendut kecil dan aku sudah kesulitan membawa Muir. Jika kami membawamu, kami tidak akan sanggup. Wajah Kinmu memerah saat dia bergumam, kecepatanku juga sangat cepat. Selain itu, aku telah mengolah kitab suci pembawa kekosongan pamungkas milik Dewa Bulan, jadi mudah bagiku untuk melintasi ruang angkasa. Lan Yutian dengan ramah mengingatkannya, saudaraku, seni ilahi luar angkasa tidak dapat menembus segel tanpa membuatnya khawatir. Kamu harus sangat cepat untuk menembus segel tanpa menyentuhnya sama sekali. Saya tahu secara alami. Kinmu berkata dengan kesal, bagaimanapun juga, aku adalah pencuri dewa kedua di dunia. Itu posisi ketiga, bukan posisi kedua. 1. Kripel terus mundur dan mengingatkannya sambil berteriak, apakah kamu siap? Jika kamu siap, maka pergi. Dengan teriakan keras, 3 sosok melesat keluar dalam sekejap, kecepatan mereka meningkat dengan cepat. Namun, mereka tidak langsung menuju aula dupa cengkeh, tetapi pusat 100,000 Black Mountains. Dalam sekejap, suara ledakan terdengar, dan mereka bertiga meningkatkan kecepatan mereka hingga batas tubuh jasmani mereka. Mereka kemudian melangkah maju dan berubah menjadi 3 bayangan cahaya. Ketiga orang dalam bayangan cahaya itu tampaknya mengabaikan ruang, dan sosok mereka seperti cahaya yang mengalir. Meski begitu, kecepatan mereka tetap meningkat. Kekuatan sihir Kinmu kuat dan kemampuannya adalah yang terkuat, tetapi dalam hal kecepatan, dia masih sedikit lebih lambat daripada si lumpuh dan Lan Yutian. Pada saat mereka bertiga mencapai pusat 100,000 Black Mountains, kecepatan mereka telah mencapai batas. 3 bayangan cahaya muncul dari 100.000 gunung hitam dalam posisi melompat, semakin dekat ke semua orang. Ketika kecepatan mereka mencapai batas, pemandangan aneh langsung muncul di mata semua orang. Tubuh mereka seolah-olah tidak terbuat dari apapun. Bahkan saat mereka menyentuh gunung, mereka seolah-olah tidak menemukan apapun saat melewati gunung. Siu, siu, siu. 3 sosok cahaya menabrak aula dupa dan menghilang satu demi satu, melewati segel. Namun, segel itu tidak bergerak sama sekali dan membiarkannya lewat, membuat orang-orang di luar tercengang. Apa yang dilihat semua orang berbeda dengan apa yang dilihat Kinmu dan yang lainnya. Mereka hanya bisa melihat mereka lewat, tetapi dalam penglihatan Kinmu dan yang lainnya, mereka melewati segel yang sangat besar. Segel-segel itu sangat indah dan memiliki struktur yang berbeda-beda. Ada raksasa yang dapat menopang langit dan bumi, binatang aneh yang berwarna-warni, dewa-dewa kuno dengan berbagai bentuk dan ukuran, dan bahkan konstruksi runi aljabar yang luar biasa, semuanya seperti mesin yang sangat presisi. Selain itu, ada juga langit berbintang luas yang dibentuk oleh kesadaran ilahi, Kaisar Agung 10.000 jalur yang dibentuk oleh satu kibawaan. Ada tangan dao surgawi duke surgawi yang jatuh, dan hitungan bumi menggunakan kekuatannya yang tak tertandingi untuk mengguncang sungai dunia bawah, berubah menjadi cambuk panjang yang menyegel aula ilahi. Ada pula lubang pembuangan, jurang besar yang berputar dengan dahsyat dan melahap segalanya. Mereka juga bertemu dengan segel 10 dewa, Hao, Huo, Gong, Lang, Su, Hong, Qiang, Yan, dan para dewa lainnya yang memiliki keterampilan hebat berkumpul bersama, dan itu sangat berbahaya. Bagi orang-orang di luar aula, mereka bertiga dapat melewati segel dalam sekejap, tetapi bagi mereka, waktu sangatlah lama. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga, dan dalam sekejap, mereka menempuh jarak yang tidak diketahui. Namun, setelah berlari selama lebih dari 10 hari, segel aula pembawa dupa masih belum ada habisnya. Kecepatan Kinmu melambat dan ia perlahan tertinggal. Dalam waktu kurang dari 10 hari, ia perlahan mengejar ketertinggalannya dan mengejar Lan Yutian. Kecepatan Kripel dan Lan Yutian memang lebih tinggi darinya, tetapi kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Setelah berlari begitu lama, kekuatan sihir mereka tidak dapat bertahan lagi. Kinmu segera mengeksekusi domain harta karun sucinya untuk melindungi mereka berdua, menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk memberi mereka persediaan yang tak terbatas. Semangat Kripel dan Lan Yutian sangat bangkit, mereka pun menggendong Kinmu di kiri dan kanan, berlari sekencang-kencangnya. Mereka berlari dengan kecepatan penuh selama puluhan hari berikutnya, dan mereka melihat berbagai macam anjing laut terbang melewati mata mereka seperti bunga. Kripel dan Lan Yutian sama-sama terkejut dan tercengang. Mereka merasa bahwa kekuatan sihir yang mengalir keluar dari Kinmu masih tak berujung, seperti lautan luas, seolah-olah itu dapat selamanya memasok mereka dengan ki vital yang melimpah. Meskipun kecepatan Muir tidak cepat, kekuatan sihir ini benar-benar kuat. Si cacat tidak dapat menahan diri untuk memuji dalam hatinya. Tiba-tiba,
Sebuah pintu muncul di depan mereka, dan sebuah pintu perunggu kuno dan megah muncul di mata mereka. Mereka bertiga sangat bersemangat, dan dengan suara ledakan, mereka menerobos segel terakhir. Tubuh mereka langsung tidak bisa berhenti, mereka bertiga jatuh dan menabrak pintu. Di kedua sisi, pilar perunggu tebal berkelebat melewati mata mereka, dan mereka bahkan melihat lampu hijau menyala dengan tergesa-gesa. Mereka masih meluncur ketika Kinmu tiba-tiba terangkat ke udara. Dia merentangkan tangannya di udara, dan kekuatan sihir yang besar menyebar, membekukan mereka bertiga. Momentum akhirnya berhenti. Lan Yutian buru-buru bangkit dan membantu si lumpuh berdiri. Kinmu perlahan turun dan melindungi mereka berdua. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil busur dewa dari zaman alam semesta sebelumnya dan memegangnya di tangannya. Kripel juga segera mengeluarkan pilar kaca langit biru dan mengguncangnya. 28 langit berputar dan mekar untuk melindunginya. Pada saat itu, mereka mendengar suara bacaan dari aula. Suaranya jelas dan merdu, takdir surga adalah alam, kecerobohan alam adalah Dao, dan pengembangan Dao adalah agama. Mereka yang berjalan di jalan tidak dapat pergi sejenak. Mereka yang berjalan di jalan dapat pergi, tetapi mereka yang berjalan di jalan tidak dapat. Kinmu tercengang dan mengikuti suara itu dengan saksama. Mereka bertiga melewati koridor yang panjang. Jalan setapak di aula yang dipenuhi dupa ini sebenarnya memiliki ribuan tikungan dan belokan. Sangat rumit. Setelah berjalan entah sejauh mana, mereka bertiga akhirnya sampai di tempat asal suara bacaan itu. Tempat itu seperti ruang kelas sekolah swasta dengan banyak siswa yang duduk di sana. Lan Yutian melihat ke dalam melalui jendela dan tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Dia melihat Lan Yutian lain duduk di tanah, menggelengkan kepalanya dan membaca kitab suci. Tatapan mata Kinmu jatuh pada seorang wanita yang mengenakan gaun merah terang yang juga sedang membaca kitab suci. Secara mengejutkan, dia adalah burung vermilion dari Kaisar Selatan. Selain Kaisar Selatan dan Yu, ada orang-orang aneh lainnya di sekolah swasta ini. Ada seorang pencipta yang tinggi dan tegap, dewa kuno dengan penampilan aneh, dan seseorang yang membuat tubuh orang lumpuh gemetar. Dia berteriak dengan suara rendah, jiwa Kaisar Ming. Jantung Kinmu berdebar kencang, dia buru-buru bertanya, yang mana jiwa Kaisar Ming? Si cacat mengulurkan jarinya dan merendahkan suaranya, itu dia. Dia tampak berbudaya dan berbudaya. Aku melihat kepalanya di tempat Kaisar Ming tewas dalam pertempuran. Dia terpotong-potong dan tercabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Di medan perang Kaisar Ming, anggota badan dan kepalanya ada di mana-mana. Kinmu buru-buru menoleh dan benar saja melihat sesosok jiwa yang tampak seperti seorang sarjana. Ia sama sekali berbeda dengan Kaisar Ming, yang dikabarkan bertubuh 5 besar, 3 gemuk, 3 kepala, 6 lengan, dan ganas. Di sekolah swasta ini, terlepas dari apakah itu kaisar, dewa kuno, atau orang suci surgawi yang paling menakjubkan dari umat manusia, mereka semua menggelengkan kepala dan membaca. Mereka sangat serius dan sangat aneh. Kinmu mengalihkan pandangannya untuk melihat siapa yang sedang mengajar. Dia melihat seorang guru sekolah swasta duduk di kursi kuliah, menggelengkan kepalanya dan memejamkan mata sambil mendengarkan semua orang membaca. Satu tangan memutar-mutar janggutnya sementara tangan lainnya memegang cambuk mengajar. Dia mengetuk meja dengan lembut. Ini adalah praktisi kuat dari zaman alam semesta sebelumnya. Kinmu memiliki ekspresi aneh. Guru sekolah swasta itu tiba-tiba membuka matanya dan melihat keluar jendela. Ia mengetukkan cambuknya dan terkekeh. Bukankah menyenangkan kedatangan tamu dari jauh? Karena rekan-rekan Taois di luar jendela ada di sini, mengapa kalian tidak masuk saja? Si cacat ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, ada yang aneh dengan guru ini. Aku akan masuk dulu dan kalian tetap di luar untuk melihat apakah ada yang mencurigakan tentangnya. Setelah mengatakan itu, dia mendorong pintu sekolah swasta dan masuk. Kinmu dan Lan Yutian berdiri di luar untuk menonton dan melihat bahwa setelah si cacat masuk ke sekolah swasta, guru itu mencambuknya di telapak tangannya dan benar-benar duduk untuk membaca bersama orang-orang yang tertindas di sini. Itu menarik, seolah-olah mereka telah membacanya berkali-kali. Mereka berdua merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Lan Yutian berbisik, kakak, mengapa kakek cacat juga duduk? Kinmu belum pernah menghadapi situasi aneh seperti ini sebelumnya. Dia segera membuka mata vertikal di tengah alisnya dan memeriksa sekolah swasta itu. Dia melihat bahwa sebagian besar orang yang duduk di sana adalah jiwa atau roh primordial. Hanya si cacat yang memiliki tubuh jasmani. Sebaliknya, guru di sekolah swasta hanyalah ilusi dan tidak benar-benar ada. Kinmu mencari dengan saksama untuk menemukan sumber ilusi ini. Setelah beberapa saat, tatapannya tertuju pada sebuah lukisan di punggung guru sekolah swasta itu.
Dalam lukisan itu, ada pohon tua dengan akar yang melingkar. Pohon itu sudah tua, dan mahkotanya menopang langit biru. Ada bunga dan buah di pohon itu. Ada seseorang yang duduk di atas batu di bawah pohon itu sambil memegang buku. Tatapan mata Qin Mu berkedip, dan dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menyerahkan busur dewa kepada Lan Yutian. Kesadaran ilahinya berdesir, aku akan masuk sebentar, kamu tetap di luar. Jika aku jatuh, jangan masuk. Gunakan busur ini untuk menembak buah dao di pohon itu. Lan Yutian mengakui. Qin Mu mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah masuk. Guru sekolah swasta itu mengangkat tangannya, dan cambuk pengajaran menghantam telapak tangan Qin Mu. Qin Mu tertawa keras dan suaranya seperti guntur. Aku, Mu, sang pemuja surgawi yang agung, telah terkenal sepanjang hidupku. Aku telah menjelajahi dunia kuno dan modern selama 1.000.000 tahun, jadi bagaimana mungkin aku bisa tertipu oleh tipuanmu? Telapak tangan Qin Mu terkena hantaman. Dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana cambuk pengajaran itu datang dan mendarat di telapak tangannya. Seolah-olah dia tanpa sadar mengulurkan telapak tangannya dan mengambil inisiatif untuk menerima pukulan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika cambuk pengajaran mendarat di telapak tangannya, Qin Mu langsung menjadi kacau dan 7 inderanya terputus. Hati daunnya tenggelam dan dia menjadi linglung. Ketika dia bangun lagi, dia sudah duduk di kasur lipat di sebelah si cacat. Dia menggelengkan kepalanya dan membaca kitab suci bersama si cacat. Hati daoku telah ditekan. Keringat dingin mengucur di dahi Qin Mu. Hati daunnya sangat kuat dan ranah daunnya sangat dalam. Dia telah berkultivasi hingga ke surga ke-27 seni ilahi dan ranah dao, jadi bagaimana dia bisa ditekan dalam sekejap? Bahkan jika kaisar pendiri bergerak, dia tidak akan mampu melakukannya, bukan? Itu buah dao. Qin Mu berusaha sekuat tenaga untuk mengangkat kepalanya, tetapi mulutnya masih membaca kitab suci. Tatapannya menatap gambar di punggung guru sekolah swasta itu. Pohon dalam gambar itu adalah pohon dao, bunga-bunga di pohon itu adalah bunga dao, dan buahnya adalah buah dao. Guru sekolah swasta ini adalah proyeksi dari pohon dao dan buah dao dalam gambar itu. Bacaan dari mulutnya keras dan jelas. Yang di tengah adalah fondasi dunia yang paling utama. Yang di tengah adalah yang di tengah, dan yang di tengah adalah yang berada di jalur dunia. Yang di tengah adalah yang berada di posisi dunia, dan semua makhluk hidup dipelihara. Pada saat itu, Qin Mu melihat sosok-sosok di bawah pohon dalam gambar itu berangsur-angsur menjadi lebih jelas. Seolah-olah orang-orang dalam gambar itu bisa keluar dari gambar sedikit demi sedikit sambil melafalkan mantra. Hati Qin Mu bergetar. Sekolah swasta itu dipenuhi dengan jiwa dan roh purba, jadi mereka tidak memiliki tubuh jasmani, jadi mereka tidak kuat. Bahkan setelah melalui begitu banyak nyanyian, orang dalam lukisan itu masih tidak bisa keluar. Di sisi lain, Qin Mu dan si cacat adalah orang yang masih hidup. Kultivasi si cacat tidak tinggi, tetapi kultivasi dan kekuatan sihir Qin Mu setara dengan 3 hingga 5 kaisar di ranah kaisar tahta. Kultivasinya dan kemampuannya bahkan berada di atas jiwa Vermilion Bird dan kaisar Ming. Di sekolah swasta ini, kemampuannya sendiri beberapa kali lebih hebat daripada gabungan kemampuan siswa lainnya. Kedatangan Qin Mu membuat orang dalam lukisan itu meninggalkan lukisan itu dengan kecepatan yang lebih cepat. Keringat dingin mengucur di dahi Qin Mu saat ia mencoba mengeksekusi teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Namun, jantung daunnya tercerai-berai dan tertekan hingga ia tidak dapat memadatkannya. Saat ia mengeksekusi teknik tersebut, ki vitalnya juga sulit bersirkulasi dan sangat berantakan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk memadatkan hati daunnya dan perlahan mengangkat telapak tangannya. Ada sehelai daun di tangannya dan itu adalah daun di pohon dao perubahan besar. Sangat sulit baginya untuk mengangkat telapak tangannya. Setiap kali ia bergerak maju, ia tampak berada di bawah tekanan yang sangat besar. Akhirnya, daun itu sampai ke tengah alisnya. Guru privat itu berdiri dan menghampirinya. Ia mengangkat cambuknya dan mencambuk kepalanya sambil berkata dengan marah, "Kamu tidak perlu memperhatikan pelajaran di kelas, kamu cari gara-gara." Qin Mu terkena serangan ini, dan daun pohon dao di tangannya langsung jatuh ke tanah. Jantung dao yang baru saja membentuk benang berserakan sekali lagi. Pada saat itu, terdengar ledakan keras dan cahaya panah melesat dari luar sekolah swasta, menghantam lukisan itu dengan bunyi gedebuk. Sudut mata Qin Mu berkedut. Lan Yutian, kamu melewatkannya. Anak panah Lan Yutian tidak mengenai buah dao di pohon tua itu, tetapi hanya menancap di batang pohon. Kekuatan anak panah ini sangat kuat. Meskipun tidak dapat membunuh seorang praktisi kuat di singgasana kaisar, itu bukan masalah kecil. Namun, ketika anak panah itu mengenai lukisan, kekuatan anak panah itu tampak sangat kecil dan tidak menimbulkan banyak masalah.
Sudut mata Kinmu berkedut lagi. Tidak hanya ada pohon dao dalam lukisan itu, ada juga pecahan surga yang meliputi segalanya. Itu adalah seorang praktisi kuat dari era alam semesta sebelumnya yang menyempurnakan pecahan surga yang meliputi segalanya menjadi sebuah lukisan dalam upaya untuk menyelinap masuk. Dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Lan Yutian, tetapi pada saat itu, dua anak panah melesat melewati sekolah swasta itu. Lan Yutian jelas belum pernah belajar cara memanah dan menembak sebelumnya, jadi anak panah pertama meleset, tetapi anak panah kedua dan ketiga mengenai buah dao di pohon dengan akurasi yang tak tertandingi. Bakatnya terlalu tinggi. Anak panah pertama telah membuatnya menguasai keterampilan menggunakan busur dan anak panah, dan dua anak panah berikutnya telah merenggut hati si merah. Kekuatan kedua anak panah itu sangat hebat. Dua anak panah itu secara berurutan menembak jatuh buah dao dari pohon. Guru sekolah swasta itu berbalik dan melihat buah dao jatuh. Ekspresinya berubah sedikit. Kemudian, sosoknya berhamburan dengan bunyi letupan dan menghilang. Pada saat yang sama, cendekiawan di bawah pohon itu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pohon itu. Saudaraku, aku telah menembak jatuh buah dao. Lan Yutian membawa busur dewa dan berjalan ke sekolah swasta sambil tersenyum. Kekuatan busur dewa ini memang kuat. Jangan masuk. Kinmu tiba-tiba berteriak keras dan membungkuk untuk mengambil daun-daun itu. Suaranya menggelegar seperti guntur, ada lebih dari satu buah dao di pohon itu. Senyum Lan Yutian membeku di wajahnya dan tatapannya tertuju pada lukisan itu dari sudut matanya. Dia melihat pohon kuno dalam lukisan itu berputar dengan kecepatan yang tidak cepat maupun lambat. Bagian belakang pohon itu berputar ke depan dan ada buah dao lain yang tergantung di pohon itu. Ketika buah dao ini berputar ke depan, guru sekolah swasta itu tiba-tiba muncul di depan Lan Yutian dan berteriak dengan wajah serius, mengganggu kelas, ulurkan tanganmu. Lan Yutian tersenyum, aku bukan muridmu. Pa, telapak tangannya terkena pukulan, dan dia berjalan ke futon kosong dan duduk dengan linglung. Pada saat ini, Kinmu telah mengambil sehelai daun dan menempelkannya di tengah alisnya. Seketika, jantung daunnya kembali, dan pada saat yang sama, buah dao yang telah ditembak jatuh dari pohon bergoyang dan terbang ke atas. Buah itu akan tergantung di pohon dao lagi. Kinmu mengulurkan tangannya untuk meraih bagian belakang si lumpuh dan meraih kanopi langit hijau yang mengilap. Dengan bunyi dentuman, kanopi itu berhenti di tengah kelas. Dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan memutarnya dengan keras sambil berteriak dengan tegas, buka. Weng. Kanopi langit hijau berkilau berputar dengan suara siulan dan 28 langit mekar dengan suara weng. Dalam sekejap, semua orang di sekolah swasta itu diselimuti dan matahari, bulan, dan bintang-bintang muncul di 28 langit. Kekuatan harta karun tak terhitung jumlahnya yang telah ditempa oleh orang buta dan bisu meledak dengan ledakan, menghancurkan seluruh sekolah swasta menjadi debu. Kinmu meraung marah dan mencabut penghalang langit biru beserta 28 langit. Menggunakan penghalang langit biru sebagai palu, dia mengayunkannya ke satu-satunya dinding yang tidak rusak. Serangan ini sangat hebat dan agung. Sejak benteng Azure Heaven yang berkaca-kaca disempurnakan kembali, ini adalah pertama kalinya harta karun nomor 1 di dunia ini dilemparkan ke medan perang. Ketika kekuatannya meletus, itu menggemparkan dunia. Otot Kinmu membengkak dan melompat-lompat liar. Kekuatan sihir dan ki vitalnya melonjak ke 28 surga dan mengaktifkan semua harta karun. Kekuatan bangunan berlapis kaca Azure Heaven tidak lebih lemah dari harta karun surgawi. Kekuatannya melampaui beberapa anak panah yang ditembakkan Lan Yutian tadi dengan jumlah yang tidak diketahui. Ledakan, bangunan yang dilapisi kaca berwarna biru langit itu menyapu dinding dan menghancurkannya. Bahkan guru sekolah swasta itu pun terpental ke dalam lukisan itu. Lukisan itu terlepas dari ikatannya dan melayang di udara. Tiba-tiba lukisan itu mengembang dengan cepat dan serpihan-serpihan langit yang luas beterbangan keluar. Pohon dao di depan Kinmu langsung menjadi sangat megah. Serangan ini mengenai pohon itu tetapi tidak melukainya sedikit pun. Di bawah pohon tua itu, sang cendekiawan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Sarjana itu berdiri dan berjalan mendekat. Sosoknya sangat lemah dan tidak tampak nyata, seolah-olah dia tidak memiliki tubuh jasmani yang nyata. Kinmu tercengang dan buru-buru mundur. Langit hijau di tangannya berputar dan 28 langit menarik semua orang ke langit, mencoba melarikan diri dari tempat ini. Sarjana itu tiba di tepi pecahan langit yang sangat luas dan tidak bisa melangkah keluar lagi. Tepat saat Kinmu menghela napas lega, buah dao di pohon kuno itu terbelah dan seorang guru sekolah swasta jatuh dari buah dao. Kepalanya berada di atas kakinya dan pada saat ia berhasil lolos dari buah dao, ia sudah berada di atas kepalanya. Buah dao lainnya terbelah, dan guru sekolah swasta lainnya keluar.
Di pohon dao, bunga-bunga dao bermekaran, dan di dalamnya juga ada seorang guru sekolah swasta. Ketiga guru sekolah swasta itu keluar dari pecahan surga Luo Agung dan memasuki kaca berwarna surga biru langit. Kinmu membawa kaca berwarna langit biru dan segera mundur. Dia berteriak dengan suara yang dalam, "Semuanya, mengapa kalian tidak bangun di saat kritis ini?" Suaranya bergemuruh dan bergema di 28 surga di benteng Azure Heaven. Jiwa para dewa kuno, pencipta, Vermilion Bird dari Kaisar Selatan, Kaisar Ming, dan yang lainnya yang telah dibawanya ke 28 surga terbangun satu persatu. Mereka melihat sekeliling dengan takjub. Kripel dan Lan Yutian pun terbangun dan melihat ketiga cendekiawan swasta membantai jalan mereka menuju surga dan menyerbu ke arah mereka. "Saudaramu, Kaisar Selatan burung Vermilion melihat Kinmu dan berteriak dengan heran. Mu King, Kaisar yang sangat dihormati di surga juga melihat Kinmu dan berteriak dengan heran. Kaisar Ming hanya tersisa roh primordialnya tanpa daging dan darah, jadi dia berteriak keras, "Tempat ini sangat aneh, semuanya ikuti aku dan bertarung." Dia memang Kaisar era cahaya merah. Dia memimpin dan bergegas maju untuk menemui seorang guru sekolah swasta. Meskipun dia hanya memiliki roh primordialnya, kemampuannya bukanlah hal yang remeh. Dia menggunakan roh primordialnya sebagai tubuh jasmani, membuka dan menutup lebar-lebar, itu seperti situasi pertempuran jarak dekat. Burung Vermilion dari Kaisar Selatan menjerit dan berubah menjadi burung Vermilion untuk menemui guru sekolah swasta lainnya. Dia menggunakan semua jurus pembunuhnya. Di sisi lain, si lumpuh dan Lan Yutian berlari kencang. Dewa-dewa kuno lainnya juga mengepung guru sekolah swasta ketiga dan mulai bertarung. Si lumpuh dan Lan Yutian diam-diam menembakkan anak panah dari samping. Kinmu mengerahkan kekuatan harta karun di blok langit hijau. Setelah disempurnakan oleh orang buta dan bisu, kekuatan mereka tak tertandingi. Mereka terus-menerus membombardir tiga guru sekolah swasta. 28 surga berada dalam kekacauan, dan orang-orang terus-menerus dipukul oleh cambuk pengajaran. Setelah dipukul, mereka menjadi bingung dan berhenti berkelahi. Sebaliknya, mereka melantunkan kitab suci dengan keras. Cambuk pengajaran dari tiga guru sekolah swasta itu tampaknya mampu menembus semua seni, jalur, dan keterampilan ilahi. Setiap cambuk dapat mengenai satu orang, sehingga mustahil bagi mereka untuk menghindar. Sekali mereka terkena serangan, hati dao mereka akan hancur, dan mereka akan mendengarkan perintahnya. Dalam sekejap mata, banyak dewa dan pencipta kuno yang terkena. Hanya Kaisar Ming, Kaisar Selatan, dan Lan Yutian yang mampu bertahan. Sedangkan si lumpuh, ia tiba-tiba dipukul di kepala oleh cambuk pengajaran saat ia berlari, dan ia juga terkena cambukan. Tiba-tiba, Kaisar Ming berteriak dan tersungkur ke tanah oleh cambuk-cambuk pengajaran. Kemudian Kaisar Selatan tersungkur, dan Lan Yutian menggunakan keterampilan tingkat dao. Ketika ia selesai menggunakan keterampilan itu dan ingin menggunakannya lagi, ia dicambuk. Ketika dia bangun, dia melihat Kaisar Ming yang lumpuh dan yang lainnya berkumpul bersama. Sekolah swasta itu muncul entah dari mana, dan mereka duduk di sekolah swasta itu untuk belajar lagi. Aneh. Lan Yutian berteriak dalam hatinya dan melihat ke dirinya yang lain. Dia melihat guru surgawi Yu juga duduk di sana membaca, dan dia langsung putus asa. Diriku yang lain telah terkurung di sini selama 1.000.000 tahun dan masih tidak bisa melarikan diri. Sepertinya aku juga tidak akan bisa melarikan diri. Kinmu berlari cepat di langit dan dengan satu pikiran, busur dewa terbang mendekat. Dia berbalik dan menembak tiga guru sekolah swasta. Ketiganya mengejarnya dan menyerangnya dari tiga arah yang berbeda. Kinmu tidak dapat berlari tepat waktu dan segera mengaktifkan domain harta karun ilahi embrio rohnya. Tidak peduli dari arah mana ketiga guru sekolah swasta itu datang, mereka akan menyerangnya dari depan. Tiga cambuk guru beterbangan ke atas dan ke bawah. Kinmu melemparkan busur dewa di tangannya dan roh primordialnya bangkit di belakangnya. Dia meraih busur dewa dan menembakkannya sambil memegang penghalang langit biru dengan kedua tangan dan bertarung dengan tiga guru sekolah swasta. Ketiga guru sekolah swasta itu terbang ke atas dan ke bawah dan menyerang berulang kali. Tiba-tiba, Kinmu tidak dapat bertahan tepat waktu dan terkena cambuk di dahinya. Kinmu menggelengkan kepalanya dan melemparkan guru sekolah swasta itu ke udara dengan satu pukulan. Dengan suara keras, guru sekolah swasta itu meledak. "Papa!" Dua cambukan lagi mendarat di kepalanya. Kinmu mengangkat pilar langit biru dan menyapukannya, membuat dua guru sekolah swasta lainnya terpental. Mereka tercabik-cabik di udara. Kinmu menghela napas lega dan berdiri di pilar langit biru. Ia melihat beberapa guru sekolah swasta berjalan turun dari pecahan langit yang luas dan tak dapat menahan rasa dingin di hatinya. Namun, ketiga guru sekolah swasta itu tidak menyerangnya lagi.
Salah satu dari mereka mengibaskan lengan bajunya dan berkata, "Kamu memiliki daun pohon dao seorang ahli dan tidak dapat melakukan apapun padamu. Lupakan saja, pergi saja." Kinmu menyentuh daun willow di tengah alisnya dan menghela napas lega. Untungnya, sebelum perjalanan ini, aku telah membiarkan Yan membawa Lan Yutian untuk tanpa malu meminta daun kepada Tai. Kalau tidak, bahkan aku akan jatuh di sini. Kemampuan guru-guru sekolah swasta ini sungguh aneh. Ketika Kinmu melepaskan domain harta karun ilahi embrio rohnya, dia praktis tak terkalahkan. Kecuali dia menggunakan sejumlah besar kekuatan sihir untuk menghancurkannya, dia tidak akan mampu menembus lingkaran pertahanannya. Domain semacam ini bahkan lebih sempurna daripada 3 kepala dan 6 lengan Kaisar Ming, tetapi domain itu mudah dipatahkan oleh guru-guru sekolah swasta ini. Untungnya, cambuk pengajaran tidak memiliki banyak kekuatan, atau kepala Kinmu akan hancur sejak lama. Sekolah swasta yang dirusaknya dikembalikan ke keadaan semula, dan suara Lang-Lang sedang membaca dapat terdengar dari dalam. Kinmu menghela napas dalam-dalam dan berjalan kembali ke sekolah swasta sambil bersandar di kanopi langit biru. "Saudara Dao, kamu adalah eksistensi yang telah menjadi Dao, jadi mengapa kamu mempersulit kami manusia? Mungkinkah eksistensi di era alam semesta sebelumnya semuanya adalah pengganggu? Jika kamu bisa melihat bahwa aku telah menjadi Dao, maka aku bukanlah orang bodoh seperti mereka." Salah satu guru sekolah swasta menoleh, "Saya orang suci purba istana Miluo," katanya. "Saya ingin meminjam nyanyian mereka untuk membantu saya melarikan diri. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya bukan dari era alam semesta sebelumnya. Saya telah hidup selama 3 era alam semesta dan telah mencapai Dao 2 kali. Itulah sebabnya saya telah membudidayakan 2 buah Dao." Guru privat lainnya berkata, "Saya belum mencapai Dao di kehidupan ketiga saya. Saya hanya membudidayakan pohon Dao dan bunga Dao. Ketika alam semesta hancur dan malapetaka besar terjadi, saya tahu bahwa saya tidak akan mampu melindungi diri sendiri. Pohon dunia juga ditebang oleh seseorang, sehingga menghalangi jalan menuju alam semesta masa depan. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain memohon kepada Tuan Istana Miluo untuk bersembunyi di Istana Miluo dan meminta bantuannya untuk mengatasi malapetaka besar." Guru sekolah swasta ketiga berkata, "Alam semesta memiliki 4 tahap menjadi dan hidup di ruang yang buruk. Alam semesta Anda masih dalam tahap ini dan belum mengalami 2 tahap ruang yang buruk. Anda tidak tahu betapa mengerikannya itu selama kehancuran besar. Jika Anda dapat membantu saya melarikan diri, saya akan mengajari Anda metode untuk menjadi seorang Dao. Di masa depan, ketika alam semesta ini menjadi ruang yang buruk, Anda juga dapat lolos dari malapetaka ini." Kinmu berdiri di bawah langit cerah dan tersenyum. "Bagaimana kalau begini, kamu ajari aku metode untuk menjadi Dao dan serahkan padaku. Kalau begitu aku tidak akan membunuhmu dan berbalik untuk pergi. Bagaimana menurutmu?" Anak bodoh, melebih-lebihkan. Ketiga guru sekolah swasta itu tidak keberatan. Mereka berkata, "Kalian berhasil lolos karena daun pohon Dao yang diberikan oleh seorang ahli. Namun, jika kalian ingin mengatakan bahwa kalian dapat melakukan apa saja kepadaku, kalian masih jauh dari itu. Aku memiliki teknik sihir yang luar biasa, dan kesempatan itu ada di depan mata kalian. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah menundukkan kepala dan mempelajari teknik sihirku yang luar biasa." Seorang guru sekolah swasta mengetuk cambuknya dengan pelan, dan sebuah gambar muncul di langit. "Ini adalah situasi ketika penguasa duniamu menemuiku saat itu dan bersujud kepadaku. Mereka memang sudah seperti ini, tetapi kamu adalah orang yang tidak tahu situasi." Kinmu melihat gambar itu dan melihat bahwa orang-orang dalam gambar itu adalah kaisar tertinggi, Gongfu, dan para kreator lainnya. Ada juga sekelompok dewa kuno, dan kaisar surgawi dari awal yang absolut ada di antara mereka. Mungkin itu adalah situasi ketika mereka menjelajahi ibu kota Batu Giok. Namun, tidak ada Paman Jun, Boyang, Long Xiao, atau yang lainnya dalam lukisan itu. Mereka pasti berjalan di jalan yang berbeda saat itu dan tidak menemukan aula yang memakai dupa. Sarjana dalam lukisan itu masih duduk di bawah pohon Dao. Kaisar tertinggi dan yang lainnya bersujud kepadanya, memohon agar diberikan teknik suci tertinggi. Bahkan para dewa kuno pun bersujud kepadanya, dan hanya kaisar surgawi tingkat awal yang berdiri di samping dan menyaksikan dengan dingin. Tatapan jijik muncul di matanya ketika dia melihat kaisar tertinggi. Gambarnya jelas dan nyata. Gambar itu menggambarkan ekspresi dan bahkan psikologi setiap orang pada saat itu, jadi itu bukan kebohongan. Pada saat itu, kaisar tertinggi Gongfu dan yang lainnya memang telah bersujud kepada orang suci asli istana Miluo dan memohon padanya untuk mengajarkan mereka teknik sakral tertinggi.
Hanya saja mereka tidak tahu apakah orang suci asli Istana Miluo telah mengajari mereka. Mungkinkah kemampuan kaisar tertinggi untuk mengolah kesadaran ilahi surga yang agung dan menanamkan kesadaran ilahinya dalam kekosongan tertinggi ada hubungannya dengan orang suci asli Istana Miluo? Hati Qin Mu sedikit tergerak. Kesadaran ilahi kaisar tertinggi memiliki kelemahan besar. Meskipun dia telah menanamkan kesadaran ilahinya di kehampaan tertinggi dan mengolahnya menjadi pohon dao, bunga dao, dan buah dao, dia masih belum bisa mencapai kesempurnaan. Pencapaiannya di ranah dao biasa saja, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Lebih jauh lagi, kultivasinya telah terakumulasi oleh kekuatan pengorbanan para kreator lain, dan dia sendiri tidak mengolahnya. Kemungkinan besar ketika Santo Purba Istana Mikrov memberikan teknik tertingginya kepadanya, dia memiliki beberapa pikiran jahat dan sengaja meninggalkan banyak celah bagi kaisar tertinggi untuk berkultivasi lebih jauh dan lebih jauh lagi. Meskipun dia dapat memiliki kekuatan besar, dia semakin jauh dari mencapai dao. Qin Mu menebak inti permasalahannya, dan tatapannya berkedip. Dia tersenyum dan bertanya, lalu, mengapa mereka menyegelmu? Guru sekolah swasta lainnya berkata, ceritanya panjang. Masuklah dan dengarkan, saya akan menceritakannya. Qin Mu tertawa terbahak-bahak, dia melepaskan anak panah dari busurnya. Aku tahu bahkan jika kau tidak memberitahuku. Mereka terkena seranganmu dan berubah menjadi alat yang bisa kau gunakan untuk membantumu melarikan diri. Teknik tertinggimu kemungkinan besar meminjam keyakinan atau pengorbanan untuk menjadi dao. Kultivasi kaisar tertinggi hancur karena dia percaya padamu. Ketiga guru sekolah swasta itu terbang dan cambuk pengajar mereka menghantam anak panah itu satu demi satu. Namun, kekuatan cahaya anak panah yang ditembakkan Qin Mu tak tertandingi. Ketika ketiga cambuk pengajar itu mendarat di anak panah itu, mereka sama sekali tidak dapat menghalangi cahaya anak panah itu. Aduh, anak panah itu melesat ke pecahan langit yang luas dan merobohkan bunga-bunga dao di pohon dao. Salah satu guru sekolah swasta menghilang dengan suara keras. Qin Mu melepaskan dua anak panah lagi dan dua lampu anak panah itu menembak jatuh dua buah dao. Dua guru sekolah swasta lainnya juga menghilang satu demi satu. Sekolah swasta itu sunyi senyap, dan Lan Yutian, si lumpuh, beserta yang lainnya pun kembali sadar. Qin Mu menggunakan penghalang langit biru dan menghancurkan sekolah swasta itu menjadi berkeping-keping hanya dengan satu serangan. Dia membunuh semua orang dan berencana untuk membawa semua orang pergi. Orang yang menyelamatkan mereka kemungkinan besar adalah Absolute Beginning. Hanya saja dia tidak tertipu olehmu. Itulah sebabnya mereka menyegelmu di sini, membuatmu tidak mungkin melarikan diri. Buah dao bunga terbang sekali lagi dan tergantung di pohon. Ketiga guru sekolah swasta itu muncul sekali lagi dengan sikap yang mengesankan dan berteriak keras, kalian tidak tahu apa yang baik untuk kalian, aku tidak akan membiarkan kalian pergi hari ini. Tiga cambuk pengajaran berterbangan ke atas dan ke bawah, dan hampir tidak ada seorang pun yang dapat menahan satu pukulan pun. Mereka memukul Lan Yutian dan yang lainnya sekali, dan semua orang menjadi patuh lagi. Qin Mu menyelamatkan beberapa orang, tetapi mereka juga dicambuk oleh guru sekolah swasta. Beberapa dari mereka kemudian kembali membaca kitab suci. Tiga guru sekolah swasta dan tiga cambuk guru memukul kepala Qin Mu, tetapi bagian tengah alisnya dilindungi oleh daun pohon dao yang berubah drastis, jadi mereka tidak dapat melakukan apapun padanya. Hanya beberapa benjolan yang muncul di kepalanya. Ketiga guru sekolah swasta itu mengubah strategi mereka dan menggunakan cambuk mengajar mereka untuk mengambil daun willow di tengah alisnya. Qin Mu menekan bagian tengah alisnya dengan satu tangan dan mengangkat layar surga hijau dengan tangan lainnya. Tiba-tiba, pecahan-pecahan langit yang sangat luas itu mengembang dan menyerangnya. Sarjana yang berada di bawah pohon itu bangkit dan bersiap untuk membunuhnya secara langsung. Qin Mu tidak berdaya dan hanya bisa mundur. Sekolah swasta itu kembali ke keadaan semula dan cendekiawan itu kembali ke pohon. Dia masih memegang buku dan sesekali memandang Qin Mu. Pecahan surga agung itu pun menjelma menjadi sebuah lukisan dan digantung pada tembok sekolah swasta. Setelah beberapa saat, Qin Mu kembali menembak bunga dao buah dao. Ketiga guru itu marah dan bunga dao buah dao jatuh dari pohon. Mereka menghilang satu persatu. Ketika Qin Mu datang untuk menyelamatkan semua orang, bunga dao buah dao kembali ke pohon. Ketiga guru sekolah swasta itu bergegas datang dengan marah, dan kekacauan kembali terjadi. Lan Yutian, si lumpuh, Ming Huang, dan yang lainnya sekali lagi ditekan, dan mereka mulai melantunkan kitab suci dengan patuh. Qin Mu melarikan diri sekali lagi dan berhenti di luar sekolah swasta untuk menyesuaikan auranya. Dia kemudian membengkokkan busurnya dan menembak lagi. Anak nakal, sarjana di bawah pohon itu tidak dapat menahan amarahnya. Dia berdiri dan mengubah buku itu menjadi gulungan.
Dia menunjuk ke arah Kinmu dan berkata dengan marah, apakah kamu sudah selesai? Jika aku tidak terjebak di sini, sehelai daun akan membunuhmu. Di pohon dao, bunga dao dan buah dao terbelah dengan cepat. Satu persatu, guru sekolah swasta berjalan turun dari bunga dao dan buah dao, membunuh jalan keluar dari sekolah swasta dan menerkam Kinmu. Di luar sekolah swasta, Kinmu tidak takut sedikit pun pada mereka. Weng, domain harta karun ilahi embrio roh diaktifkan. Kinmu menggunakan penghalang langit hijau sebagai palu dan menyapu ribuan prajurit dan kuda, membuat guru-guru sekolah swasta itu terpental. Kekuatan penghalang langit hijau meledak dan menghancurkan guru-guru sekolah swasta itu hingga berkeping-keping. Kekuatan penghalang langit hijau sangat kuat. Belum lagi guru-guru sekolah swasta ini, bahkan aula dupa pun berguncang tanpa henti dan bangunan-bangunan di aula itu hancur menjadi debu. Anehnya, aula ini hancur dan berkumpul kembali. Tidak peduli seberapa dahsyatnya kekuatan penghancurnya, aula itu dengan cepat kembali ke keadaan semula. Para guru sekolah swasta terus berdatangan dan cambuk-cambuk guru beterbangan ke atas dan ke bawah. Setiap pukulan begitu hebat sehingga mengenai kepalanya tanpa halangan apapun. Kinmu dipukuli sampai kepalanya pusing. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya dan tidak berusaha menghalangi cambuk pengajaran. Dia hanya fokus pada pelaksanaan kekuatan benteng Green Heaven untuk membunuh guru sekolah swasta satu persatu. Semakin banyak guru sekolah swasta berhamburan keluar dari buah dao seperti air pasang. Banyak dari mereka menerobos pertahanan Kinmu dan bergegas di depannya untuk meraih daun willow di tengah alisnya. Tepat saat mereka hendak memetik daun willow, roh primordial Kinmu bangkit dari belakangnya dan menutupi dahinya dengan tangannya yang besar. Guru-guru di sekolah swasta itu murka dan cambuk pengajar mereka beterbangan, menghantam Kinmu dan roh primordialnya hingga kepala mereka penuh benjol. Di luar aula, Nenek si buta, si bisu, dan yang lainnya menatap aula dengan gugup. Mereka hanya bisa melihat aula berguncang tanpa henti seolah-olah ada setan besar yang bertarung dan membunuh di dalam. Semua orang di luar tidak bisa menahan rasa heran. Setelah berguncang seperti ini selama 6 hingga 7 hari, keributan di aula akhirnya mereda. Masih ada hal-hal di dunia ini yang tidak dapat dibongkar oleh Master Sekte Qin, Su Senghua tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Di aula, di bawah pohon dao, sosok sarjana itu semakin redup. Dia telah menghabiskan sejumlah energi yang tidak diketahui selama 6 hingga 7 hari ini, tetapi dia masih tidak dapat membunuh Kinmu, yang membuatnya sakit kepala. Dia hanya dapat mengingat guru-guru sekolah swasta itu, dia berhenti menyerang Kinmu. Kinmu datang untuk mengganggunya lagi dan menembak buah dao. Sarjana itu juga takut padanya, seorang guru sekolah swasta berkata, kamu tidak tahu malu dan menggangguku. Kamu sama sekali tidak pilih-pilih. Jika aku tidak bertarung denganmu, siapa yang akan kamu selamatkan? Aku akan memberikan mereka kepadamu, tetapi yang lain harus tinggal. Kinmu menghela napas lega. Pertarungan beberapa hari terakhir juga membuatnya tak sanggup menahannya. Jika ia terus bertarung, ia mungkin akan sangat lelah hingga muntah darah. Saya menginginkan orang-orang ini. Tatapannya berkedip saat dia mengetuk Lan Yutian, Yu, orang cacat, Kaisar Selatan, dan Kaisar Ming. Ketika sarjana itu melihatnya mengetuk Kaisar Selatan dan Kaisar Ming, dia sedikit ragu. Kaisar Selatan dan Kaisar Ming adalah dua orang terkuat di sekolah swasta, dan mereka sangat membantunya untuk keluar secepat mungkin. Ketika Kinmu melihat keraguannya, dia membengkokkan busurnya dan hendak menembak lagi. Seorang guru sekolah swasta segera berkata, kamu boleh memilikinya. Namun, kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak boleh memasuki aula untuk menggangguku lagi. Kinmu mengangguk dan tersenyum. Aula yang memakai dupa ini bukanlah tempat yang baik, dan yang lainnya tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak sabar untuk meninggalkan tempat ini, jadi mengapa aku repot-repot mengganggumu? Anda harus bersumpah untuk membawa orang-orang ini dan segera pergi. Anda tidak bisa mengambil 1 inci pun dan mengambil 1 mil. Sarjana dalam lukisan itu berdiri dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Ia kemudian mematahkan cabang dari pohon dao dan memotongnya menjadi penunjuk setebal jari, sehingga penunjuk itu keluar dari lukisan. Seorang guru dari sekolah swasta memegang cambuk penunjuk dengan kedua tangan dan mengirimkannya. Ia memegang cambuk penunjuk dengan kedua tangan. Cambuk penunjuk ini dimurnikan dari cabang-cabang pohon dao dan mengandung roh dao agungku. Bersumpahlah kepada cambuk penunjuk dan bawa orang-orang ini pergi segera. Cambuk pengajaran ini akan melekat padamu dan mengikutimu kemanapun kau pergi. Namun, jika kau melanggar sumpah, cambuk pengajaran akan mencambukmu. Kinmu ragu-ragu dan tidak mengambilnya. Sebaliknya, dia memeriksa cambuk pengajaran itu dengan saksama. Cambuk pengajaran itu lurus, tetapi juga tampak lunak.
Tanda-tanda pada kulitnya sangat aneh, seperti tanda-tanda Dao besar. Itu tidak dapat dijelaskan dengan kedalaman Dao besar di alam semesta. Dibandingkan dengan cambuk pengajaran lainnya, cambuk pengajaran ini jauh lebih indah. Tanda-tanda pada kulit kayu akan muncul dari waktu ke waktu dan berputar di sekitar cambuk pengajaran, mengeluarkan suara Dao yang menyenangkan. Jelas, cambuk pengajaran guru tidak disempurnakan oleh cabang-cabang pohon Dao. Kekuatan dan kemisteriusannya lebih rendah daripada cambuk pengajaran ini. Kinmu melirik ke arah cendekiawan di bawah pohon. Dia berkata dengan curiga, kamu mematahkan salah satu cabang pohon Dao dan membuatku bersumpah demi itu. Kamu juga mengatakan bahwa cabang ini akan mengikutiku. Jika aku tidak mengingkari janjiku, bukankah itu berarti cambuk ajaran ini akan menjadi milikku? Sarjana itu duduk di bawah pohon dan tidak mengatakan apa-apa. Guru di depan Kinmu berkata, jika kamu tidak mengingkari janjimu, tidak ada salahnya memberikan cambuk ajaran ini kepadamu. Jalanku adalah sesuatu yang tidak dapat kamu tebak. Cambuk ajaranku ini bagus untuk mengalahkan roh primordial dan hati Dao. Tidak peduli siapa itu, selama cambuk ajaran itu diangkat, itu akan mengenai roh primordial. Jika roh primordial dipukul, hati Dao akan menjadi bodoh. Kinmu merasa skeptis. Sarjana di bawah pohon itu mengangkat alisnya, dia mencibir, kamu lebih mencurigakan daripada siapapun, jadi bisa dilihat bahwa kamu adalah orang yang tidak punya takdir. Jika kamu terus curiga, maka kesepakatan kita akan dibatalkan. Kamu bisa terus menembakku. Aku ingin melihatmu menembak selama puluhan ribu tahun sebelum kamu bisa menembakku sampai mati. Kinmu langsung tersenyum, aku bersumpah. Setelah berkata demikian, dia meraih cambuk pengajaran dengan satu tangan. Guru privat itu tak mau melepaskannya dan langsung berkata, cambuk pengajaran ada di tanganku, bersumpahlah kepada cambuk pengajaran yang ada di tanganku. Kinmu dengan paksa menyambarnya dan tersenyum. Lebih baik bersumpah di tanganku. Bukannya aku tidak percaya pada orang suci purba. Ya, aku hanya tidak percaya pada orang suci purba. Dia menyambar cambuk pengajaran dan pertama-tama mengamatinya dengan saksama. Kemudian dia menggunakan kesadaran ilahi ki vitalnya untuk memeriksanya satu persatu dan menyingkap setengah dari daun willow di tengah alisnya. Dia kemudian menggunakan mata vertikal di tengah alisnya untuk memeriksanya secara diam-diam dan tidak menemukan apakah ada trik tersembunyi di cambuk pengajaran, baru kemudian dia merasa nyaman dan menancapkan daun willow dengan benar. Guru sekolah swasta itu berkata dengan marah, apakah kamu seorang pencuri? Kamu selalu khawatir orang lain akan berkomplot melawanmu. Benar sekali, aku pencurinya. Kinmu tidak menyangkalnya dan membiarkan sarjana di bawah pohon melepaskan Lan Yutian dan yang lainnya terlebih dahulu. Ketika semua orang sadar kembali dan datang di belakangnya, Kinmu kemudian bersumpah kepada cambuk pengajar bahwa setelah dia pergi, dia tidak akan melangkah setengah langkah lagi ke aula penyembunyian dupa. Begitu sumpah itu terbentuk, Kinmu langsung merasakan kesadarannya terhubung dengan cambuk ajaran. Kesadarannya tidak hanya terhubung dengan cambuk ajaran, tetapi juga terhubung dengan pohon Dao, buah Dao, dan bunga Dao di pecahan langit agung. Ekspresi Kinmu sedikit berubah dan dia langsung kehilangan kesadarannya. Dia berkata dengan dingin, kau berencana melawanku. Ledakan. Dia mengangkat bangunan kaca Azure Heaven dan langsung menghancurkan guru sekolah swasta di depannya. Sarjana di bawah pohon itu tertawa terbahak-bahak, pujilah namaku dan berikanlah engkau kehidupan abadi. Anda menebaknya dengan benar. Aku, orang suci purba, telah mencapai Dao melalui keyakinan. Ketika Anda bersumpah untuk melafalkan namaku, Anda akan membantuku melarikan diri. Bahkan jika Anda kehilangan akal dan kesadaran, selama sumpah itu masih ada, dimanapun Anda berada, Anda akan menyediakan kebutuhan saya tanpa henti. Ekspresi Kinmu pucat pasi. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengirim semua orang ke mata ketiganya, hanya menyisakan si lumpuh dan Lan Yutian. Dia kemudian berbalik dan pergi. Bacaan tentang sekolah swasta itu terdengar lagi, dan teringat lama dalam pikiran Kinmu. Si cacat tampak khawatir saat dia berkata dengan suara rendah, Muir, orang ini berencana melawanmu. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, kita bicarakan lagi setelah kita keluar. Ketiganya sampai di depan aula. Ada beberapa lapisan segel di bagian luar, dan itu bahkan lebih rumit daripada saat mereka memasuki aula yang memakai dupa. Kinmu menatap Lan Yutian dan berkata dengan lemah, aku khawatir aku tidak akan dapat membantumu, katanya. Orang suci purba istana Mikrov menggunakan kesempatan sumpahku untuk menanamkan bacaan sekolah swasta ke dalam hati Daoku, membuatku membacanya tanpa sadar. Itu tidak akan memengaruhiku sekarang, tetapi semakin lama dibutuhkan, semakin besar dampaknya. Sekarang, aku tidak cukup percaya diri untuk meninggalkan tempat ini. Bisakah kalian membawaku bersamamu?
Si cacat menggendong Qin Mu di punggungnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, bahkan jika aku mati karena kelelahan, aku masih bisa mengirimmu keluar." Mereka berdua mundur dan tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka, menyerbu ke dalam lapisan segel. Qin Mu memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya untuk menahan suara nyanyian yang keluar dari pikirannya. Dia mengeksekusi wilayah harta karun ilahi embrio roh dan menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk terus mengalir ke tubuh mereka berdua untuk menebus habisnya kultivasi mereka. Saat mereka melaju dengan kecepatan kilat, si lumpuh meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Kulit di kakinya meledak dan darah segar terbakar saat dia berlari maju dengan sekuat tenaga untuk mengejar Lan Yutian. Lebih dari 10 hari kemudian, bahkan dengan dukungan kekuatan sihir Qin Mu, kekuatan tubuhnya tidak mampu mengimbanginya. Tubuhnya kelelahan dan dia hanya bisa mengandalkan tekadnya untuk bertahan. Lan Yutian melambat dan si cacat menggertakkan giginya sambil mendesis, "Jangan berhenti, tidak ada yang bisa lari jika kau berhenti." Lan Yutian hanya bisa menguatkan diri dan menyerang ke depan. 2 hari berlalu dan Lan Yutian bergegas keluar dari lapisan segel di Aula Wangi. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia tidak melihat Kripel atau Qin Mu dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Ledakan. Sebuah getaran terdengar, dan sesosok tubuh yang berlumuran darah dan api yang berkobar keluar dari segel. Ia jatuh dan menghantam gunung hitam. Semua orang di luar aula bergegas maju dengan tergesa-gesa, hanya untuk melihat seluruh tubuh Kripel terbakar hitam seperti arang. Qin Mu jatuh ke samping. Semua orang hendak maju, tetapi Qin Mu sudah memanjat. 10 jarinya terbang ke atas dan memperbaiki jiwa si lumpuh yang hendak tercerai-berai. Dia kemudian menjalankan teknik penciptaan yang mendalam untuk menyembuhkan tubuh jasmaninya dan menebus kekurangan ki dan darahnya. "Paman Jun, kakak senior." Qin Mu menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, "Kirim aula pembawa dupa ke istana leluhur, ibu kota Jade. Aktifkan segel di sana dan pancing 10 orang yang terhormat dari surga. Aku ingin menggunakan tangan mereka untuk menghancurkan aula suci ini sepenuhnya. Orang suci purba dari istana Miluo, mari kita lihat bagaimana kau mati." Wei Suifeng dan yang lainnya tidak tahu apa yang mereka temui di Aula Wangi, tetapi Qin Mu menggertakkan giginya. Jelas bahwa dia telah menderita kerugian besar. Qin Mu memberitahu mereka lokasi ibu kota Giok. Sambil memeriksa luka-luka si cacat, dia berkata, "Kalian pergi dulu dan kirim Aula Wangi ke ibu kota Giok. Begitu kalian menyentuh segelnya, segera pergi. Jangan tinggal, jangan khawatir, aku pernah ke sana sebelumnya. Meskipun aku tidak masuk ke bagian terdalam, aku tahu sedikit tentang tata letak di dalamnya." Su Jun berkata cepat, "Dengan aku yang memimpin, seharusnya tidak ada kesalahan." Wei Suifeng menyimpan jubah aula wewangian dan pergi bersamanya. Qin Mu mengeluarkan ramuan obat dan pil yang sudah dimurnikan untuk dikonsumsi si cacat. Aura si cacat lemah dan dia membawa Qin Mu melewati segel jubah aula wangi, menyebabkan nyawanya terluka dan asal-usulnya terluka. Baru setelah pemulihan Qin Mu dia merasa lebih baik. Akan tetapi, untuk pulih ke kondisi puncaknya, ia masih memerlukan waktu untuk memulihkan diri. Qin Mu memurnikan beberapa pil dan membaginya ke dalam beberapa kategori. Ia menyerahkannya kepada Nenek Si dan memberitahunya kapan harus memberikan obat kepada orang cacat. Nenek Si tercengang saat melihat Qin Mu mengeluarkan bangunan berlapis kaca Azure Heaven dan menyerahkannya kepada Yan Er. Ia kemudian mengundang jiwa Kaisar Selatan, Kaisar Cerah, dan yang lainnya keluar dari mata vertikalnya dan menyerahkannya kepada Lan Yutian Su Senghua untuk diurus. Nenek Si melompat ketakutan dan segera menarik Qin Mu. Dia berkata dengan cemas, "Muer, jangan menakutiku. Mungkinkah kamu menderita cedera yang tidak dapat disembuhkan di aula?" Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku telah jatuh ke dalam perangkap. Nenek, aku harus terus bermimpi selama beberapa hari ke depan untuk menggunakan keterampilan Buddha untuk melawan invasi orang suci purba dari istana Miluo. Kalian semua lindungi aku. Jika kalian melihatku semua melantunkan kitab suci dalam mimpiku." Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan busur dewa dan menyerahkannya kepada Nenek Si. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu tembak roh primordialku." Ekspresi Nenek Si berubah drastis, dan dia melemparkan busur dewa ke samping. Qin Mu segera berkata, "Bahkan jika roh primordialku ditembak mati, ia tidak akan mati. Aku bahkan dapat menghidupkan kembali jiwaku. Paling buruk, aku dapat melumpuhkan roh primordialku dan mengolahnya lagi. Jika orang suci primordial istana Miluo itu meminjam kekuatanku dan keluar dari aula pembakar dupa, bahkan 10 orang suci surgawi yang digabungkan tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Nenek, jika perlu, kau harus membunuh roh primordialku."
Jangan ragu, ekspresi nenek si tampak rumit saat dia diam-diam mengambil busur dewa dan memberikannya kepada si buta. Si buta mengambil busur dewa dan merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melakukannya. Dia ingin memberikan busur dewa kepada si bisu, tetapi si bisu juga menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melakukannya kepada anak yang aku besarkan. Biar aku saja. Nenek si mengambil kembali busur dewa dan menarik napas panjang. Dia berkata dengan tegas, akulah yang mengangkat Muer saat itu, jadi lebih baik aku melakukannya sendiri. Aku kejam. Dia terengah-engah beberapa kali, tetapi jelas bahwa hatinya tidak sekejam yang dikatakannya. Kinmu berkata kepada Lan Yutian, apakah akan menyatu dengan jiwamu yang tersisa atau tidak, kamu harus membuat keputusan sendiri. Tidak ada orang lain yang dapat membuat keputusan untukmu. Lan Yutian ragu sejenak lalu menganggukkan kepalanya. Yaner telah mengambil jiwa burung vermilion Kaisar Selatan. Ibu dan anak itu akhirnya bersatu kembali, jadi mereka tentu saja punya banyak hal untuk dibicarakan. Hanya jiwa Kaisar Ming yang mengambang di tanah asing ini dan sedikit bingung. Di mana ini? Bukankah aku sudah mati? Ia menatap langit dan bumi. Dunia ini sungguh asing baginya. Ia bahkan tidak tahu sudah berapa lama ia meninggal, dan ia juga tidak tahu mengapa ia datang ke sini. Jangan tinggalkan tempat ini. Seorang gadis kecil menghentikannya dan menatapnya, suaranya jelas dan merdu. Ini adalah Gunung Suci 100.000, tempat yang tidak dapat dijangkau Yudu. Kau adalah hantu. Jika kau meninggalkan tempat ini, hitungan bumi akan membawamu ke Yudu. Kau dipenjara di kuil dupa. Kau pasti telah melakukan banyak hal buruk saat kau masih hidup, kan? Hitungan bumi akan mencambuk pantatmu. Kaisar Ming tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berhenti dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu menghalangiku? Namaku Hua Xuanxiu, dan ini Wen Yuan, kakak laki-lakiku. Gadis itu menarik seorang pemuda yang tampan dan lembut, dia tersenyum dan berkata, dia adalah pemimpin sekte muda dari sekte orang suci surgawi kita. Setelah beberapa tahun penilaian, dia akan dapat mewarisi posisi pemimpin sekte. Tentu saja, pemimpin sekte tua itu masih hidup. Aturan sekte orang suci surgawi kita adalah bahwa pemimpin sekte muda itu sebaiknya membunuh pemimpin sekte tua itu sebelum dia dapat secara resmi mewarisi posisi itu. Saya khawatir Wen Yuan tidak akan memiliki kesempatan itu. Pemimpin sekte tua kita kuat dan tangguh. Patriark Wen Yuan berkata tanpa daya, itu kebiasaan buruk yang diturunkan dari para pemimpin sekte terdahulu yang salah memahami ajaran Patriark Wei. Sekarang setelah Patriark Wei kembali, tidak ada aturan seperti itu lagi. Ming Huang, kamu tidak memiliki tubuh fisik sekarang. Kamu berada dalam kondisi hantu. Sebaiknya kamu tetap di sini. Ketika pemimpin sekte bangun dan menemukan potongan-potongan tubuh fisikmu sebelumnya, dia dapat membangun kembali tubuh fisikmu dan menghidupkanmu kembali. Melihat betapa lucunya mereka berdua, Kaisar Ming tidak dapat menahan rasa kedekatan di hatinya. Ia berkata, saat ini, aku hanyalah jiwa yang kesepian tanpa harta benda. Bagaimana kalau aku mengajarimu dan adikmu seni tertinggiku sebagai kompensasi? Hua Xuanxiu dan Wen Yuan saling memandang dan mengangkat kepala mereka bersamaan. Apakah itu seni mistik takdir yang tidak bocor? Kaisar Ming tertegun sejenak sebelum mengangguk. Dia bingung, bahkan seorang anak kecil tahu tentang seni mistik takdirku yang tak bocor. Sekarang di era apa? Mungkinkah bahkan rahasiaku untuk tidak menyebarkannya telah menjadi kubis? Kita semua sudah mempraktikkannya. Patriark Wen Yuan berpikir sejenak, lalu berkata, benar sekali. Ketika pemimpin sekte menyebutmu di masa lalu, dia berkata bahwa alasan mengapa kau terbunuh adalah karena seni mistik takdirmu yang tak bocor tidak dapat mencapai roh primordial. Itu tidak dapat memungkinkan roh primordial berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan bersama dengan tubuh. Kebetulan sekali kau tidak bisa pergi sekarang. Kami akan memberikan 3 roh primordial Kaisar Merah kepadamu. Kaisar Ming membuka matanya lebar-lebar dan pikirannya menjadi kacau. Entah mengapa, dia mengangguk dan tiba-tiba tersadar. Dia bertanya, teman-teman Dao kecil, sekarang era apa? Kedamaian abadi. Hua Xuanxiu dan guru leluhur Wen Yuan berkata serempak. Lan Yutian menatap dirinya yang lain. Itu adalah seorang bangsawan yang sangat dihormati. Pada saat ini, seorang bangsawan yang sangat dihormati adalah jiwa sisa yang membawa kenangannya dari sejuta tahun yang lalu. Apakah itu akan cocok dengan jiwa sisa dan menjadi bangsawan yang sangat dihormati membuatnya ragu? Celestial Master Royal juga menatapnya. Kedua remaja itu tampak hampir sama. Tentu saja, Lan Yutian sedikit lebih gemuk. Dengan Yan Er di dekatnya, akan sulit baginya untuk menurunkan berat badan. Wajahnya masih terlihat kekanak-kanakan, sementara Celestial Master Royal tampak jauh lebih dewasa.
Namun, tubuhnya bersifat ilusi dan tidak memiliki tubuh fisik. Selain itu, jiwanya rusak parah. Lan Yutian menatap dirinya yang dulu dengan bingung. Meskipun jiwanya sama dan dia memiliki kesadaran yang lahir dari tubuh ini, dia merasa bahwa dia bukanlah Celestial Master Royal. Kaisar Langit Yu tampaknya melihat kebingungannya dan tersenyum lembut. Bisakah kau menceritakan kepadaku tentang pengalamanmu selama ini? Lan Yutian ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Seorang lelaki dan sisa jiwanya duduk di sisi tebing sementara Lan Yutian perlahan menceritakan kepadanya tentang pengalamannya selama bertahun-tahun ini. Sejak saat ia bangkit kembali dan kehilangan semua ingatannya hingga saat Kaisar Langit Yu membawanya kembali ke Yudu, lalu mengirimnya keluar dari Yudu dan menitipkannya pada Kinmu, lalu hingga saat Kinmu membawanya berkeliling ke semua akademi dan istana guna mempelajari berbagai jenis rune dasar. Kemudian saat Kinmu menitipkannya pada para tetua desa tua cacat agar belajar dari mereka, saat musibah perdamaian abadi meletus, saat ia kembali ke Yudu, hingga saat si cacat mencurinya keluar dari Yudu setelah musibah itu. Baru pada saat itulah ia menyadari bahwa pengalaman yang ditemuinya selama bertahun-tahun sesungguhnya sangat berwarna dan berbeda dari yang lain. Ia bercerita tentang bagaimana ia telah berjalan untuk memahami jalan dan telah menerima banyak murid serta mendapatkan banyak teman. Ia tak dapat menahan senyum saat ia tergagap menjelaskan segala macam seni dan pikiran ilahi yang aneh kepada jiwanya yang tersisa. Dia juga bercerita tentang banyaknya muridnya dan hal-hal yang terjadi antara dia dan teman-temannya. Misalnya, Paman Big Head, Jun, ditangkap oleh apoteker dan dibenamkan ke dalam tong obat bersamanya untuk melakukan penelitian. Dia seperti Su Senghua yang tidak berekspresi, tapi ada hati yang membara di dadanya. Ia seperti guru Tao yang matang Lin Xuan yang licik, Raja Abadi yang keras kepala muran dari ibu kota Giok kecil, Kaisar Selatan Putri Yan Er yang selalu suka melayani orang lain, Kaisar pendiri Qin Ye yang terobsesi dengan jalan pedang, dan Qin Fengqing yang hanya memikirkan makanan, Qin Fengqing yang hanya tahu cara makan. Dia telah bertemu dengan begitu banyak orang yang menarik sehingga dia tidak dapat menahan tawa saat berbicara. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki begitu banyak hal untuk dikatakan. Meskipun Raja Surgawi Kerajaan adalah jiwanya yang tersisa, dia memberinya perasaan bahwa dia adalah saudara dekatnya. Raja Surgawi mendengarkan sambil tersenyum. Lan Yutian berbicara hingga matahari terbenam, tetapi dia tidak menyelesaikan ceritanya. Dia terus berbicara hingga matahari hampir terbit. Yang putih dari timur, raja yang sangat dihormati di surga bertanya, apakah kamu tidak menemui bahaya apapun? Kakak yang membawakannya untukku. Lan Yutian menoleh ke belakang untuk melihat Kinmu yang sedang bermimpi. Dia menanggung semuanya, tidak peduli seberapa besar bahayanya, dia menanggung semuanya. Dia ingin aku fokus memahami jalan dan tidak ingin pertikaian itu menggangguku. Dia tidak ingin aku terlibat dalam pertikaian itu. Aku tahu apa yang dia inginkan. Apakah kamu tahu? Raja Surgawi meletakkan tangannya di tanah dan bersandar. Ia menatap langit putih dan menoleh untuk melihat dirinya sendiri di sampingnya. Ia tersenyum dan berkata, pengalamanku berbeda dari pengalamanmu. Sebelum era Han Panjang, umat manusia mengalami terlalu banyak kesulitan. Sulit untuk bertahan hidup. Dulu aku berharap bahwa semua penderitaan umat manusia akan ditanggung oleh seorang pahlawan. Kemudian, aku menyadari bahwa tidak seorang pun akan menjadi pahlawan. Jadi aku berdiri. Tidak seorang pun akan menjadi pahlawan, jadi aku akan menjadi pahlawan. Matanya penuh dengan spiritualitas. Meskipun saat itu merupakan masa penderitaan, dia mengatakannya dengan sangat mudah. Dia berkata dengan lembut, aku harus memeras otakku. Aku harus meningkatkan kekuatanku sambil memikirkan bagaimana membuat umat manusia lebih kuat dan bagaimana menemukan cara untuk bertahan hidup di ribuan jalan buntu. Aku selalu merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Demi cita-cita ini, aku harus melepaskan jalanku mencari Dao dan menunggu lebih banyak ahli manusia untuk bangkit. Dia berdiri dan menghadap matahari terbit, dia membuka kedua tangannya. Kamu lebih beruntung dariku. Di era ini, ada lebih banyak orang yang berdiri. Mereka adalah pahlawan dan pahlawan. Mereka memikul beban berat untukmu dan memikul beban untukmu. Pencari Dao, Lan Yutian, kamu adalah Lan Yutian yang sebenarnya. Tubuhnya perlahan menjadi transparan, dan ingatannya beterbangan seperti asap. Dia berbalik dan menatap Lan Yutian dengan senyum murni di wajahnya. Aku bukanlah Lan Yutian yang sebenarnya. Aku hanyalah Lan Yutian yang ditekan dan diubah oleh zaman. Raja Surgawi Kerajaan, pada akhirnya, hanyalah kenangan dari Lan Yutian. Dia melambai pada Lan Yutian untuk mengucapkan selamat tinggal pada dirinya sendiri di era ini. Lan Yutian buru-buru bangkit berdiri, hanya untuk melihat Dewa Surgawi Kerajaan menghilang dengan cepat, hanya menyisakan suara jujur dan lembut.
Kenangan ini akan menundamu dan membuatmu menjadi diriku yang dulu. Biarkan kenangan masa lalu menghilang bersama sejarah. Lan Yutian mengulurkan tangan untuk meraihnya, tetapi dia tidak berhasil menangkapnya. Dia hanya menangkap beberapa sisa jiwanya. Gumpalan jiwa yang tersisa merasakan jiwanya dan memasuki tubuhnya untuk menyatu dengannya. Lan Yutian menatap matahari terbit dan tanpa sadar air mata mengalir di wajahnya. Dia merasa seperti kehilangan sesuatu, tetapi dia juga merasa seperti memperoleh sesuatu. Dia berjalan ke arah matahari dan sinar matahari berangsur-angsur menjadi menyilaukan. Dia mengangkat tangannya untuk menghalangi sinar matahari dan melihat Kinmu duduk di tanah. Lapisan demi lapisan mimpi meluas keluar. Maha, di dalam lapisan-lapisan mimpi Kinmu, banyak sekali anak-anak kecil berkumpul bersama. Beberapa memiliki ekspresi serius, beberapa memiliki aura liar, beberapa mengenakan celana pendek kulit binatang, mantel pendek, dan janggut yang tidak terawat seperti orang biadab, beberapa seperti sarjana yang lembut dan berbudaya, beberapa membawa pisau dengan kaki telanjang, seperti tukang daging babi, dan beberapa memiliki sikap seperti seorang ahli. Ada juga biksu dan Kinmu yang berlari mendekat. Mereka seperti Buddha yang telah mencapai Dao, dan cahaya Buddha di sekitar mereka bersinar terang. Anak-anak kecil dalam mimpi berkumpul bersama dan mengelilingi mimpi di samping roh primordial Kinmu. Jiwa primordial Kinmu sangat luas, dan tubuhnya menembus lapisan-lapisan mimpi. Dia seperti gunung Meru yang telah melintasi dunia yang tak terhitung jumlahnya. Banyak Kinmu kecil berbicara satu demi satu untuk mengungkapkan pendapat mereka. Dia menggunakan otaknya untuk menganalisis prinsip-prinsip seni ilahi Santo Primordial Istana Miluo dan bagaimana dia dapat menghindari berasimilasi dengan Santo Primordial Istana Miluo. Beberapa hari pertama berjalan damai, tetapi pada hari ketiga, seorang anak kecil berbicara dengan penuh semangat tentang bagaimana ia telah mematahkan mantra orang suci purba. Tepat saat ia mulai bersemangat, bahasa Muhammad tiba-tiba berubah. Takdir adalah kodrat, kecerobohan adalah dao, dan kultivasi adalah agama. Dia langsung menjadi anomali di antara orang-orang kecil, dan dia diserbu oleh Kinmu kecil dan dibunuh di tempat. Namun, tidak lama kemudian, Kinmu kecil lainnya berasimilasi dan menjadi pembaca kitab suci. Bahkan jika dia terbunuh, masih akan ada Kinmu kecil baru yang jatuh ke dalam perangkapnya. Maha, Guji, di alam mimpi, Kinmu yang tak terhitung jumlahnya sedang kacau. Pada saat ini, seorang Buddha Kinmu berdiri dan membentuk segel yang tidak dapat digerakkan. Sebuah lonceng yang keras berbunyi dan bergema di seluruh tempat, menekan orang-orang kecil yang kacau. Dia menenangkan pikiran mereka. Mata air emas menyembur keluar dari bawah kaki Buddha Kinmu, dan bunga teratai muncul dari mata air itu, mengangkatnya. Itu sakral dan hikmat, dan Kinmu kecil yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Buddha Kinmu membentuk segel dan duduk perlahan. Ia melafalkan kitab suci Buddha yang tidak dapat dipahami oleh siapapun, tetapi Kinmu kecil yang panik tampaknya mengerti. Mereka semua duduk di tanah dan melafalkan bersama Buddha Kinmu. Dalam mimpi Kinmu yang tak terhitung jumlahnya, sebuah pemandangan yang sangat spektakuler langsung muncul. Puluhan ribu Kinmu duduk di dataran luas seperti hutan yang dibentuk oleh para biksu, masing-masing dari mereka melantunkan kitab suci Buddha yang sama pada saat yang sama. Suara mereka menjadi semakin keras, menjadi semakin menyatu. Suara itu bagaikan aliran iman yang mengalir deras melalui semua mimpi. Meskipun mereka tidak dapat memahaminya, itu sangat mengejutkan. Alam mimpinya bagaikan kerajaan Buddha dan wilayah Buddha. Cahaya Buddha memancar dari setiap alam mimpi. Cahaya itu terang dan tak terbatas, dan suara Buddha itu luas dan dahsyat, menenangkan hati dan jiwa sang Buddha. Ketika nenek si bisu, si buta, dan yang lainnya melihat kejadian ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Setelah beberapa hari pemulihan, si cacat juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Melihat kejadian ini, mereka juga merasa lega. Nenek si meletakkan busur dewanya dan berkata dengan suara rendah, agama Buddha di biara petir besar adalah ilmu tentang hati. Itu bukan iman, tetapi iman. Penempaan hati mungkin dapat menghadapi orang suci purba dari istana Miluo itu. Wajah si cacat masih sedikit pucat saat dia berkata, Muir telah meningkatkan keyakinannya dan mencapai hati seperti Vajra, menaklukkan kera hati. Seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengganggu pikirannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Beberapa dari mereka menunggu dengan tenang. Pada hari ke-10, suara sumbang tiba-tiba muncul dalam banjir suara Buddha dalam mimpi Kinmu. Sudut mata nenek si dan yang lainnya berkedut. Mereka melihat puluhan ribu Kinmu duduk seperti Buddha besar di surga di sekitar roh primordial Kinmu, dan suara itu datang dari surga terendah.
Bagian tengah juga merupakan fondasi dunia, keharmonisan juga merupakan jalan bagi dunia. Suara ini mengganggu keterampilan Buddha, jadi gangguannya tidak kuat. Namun, itu seperti wabah, yang secara bertahap menginfeksi kinmu kecil lainnya. Ekspresi Nenek Si dan yang lainnya menjadi semakin serius. Mereka melihat kinmu kecil kedua berasimilasi dan melafalkan kitab suci orang suci purba istana Miluo dengan sangat cepat. Setelah itu, tibalah yang ketiga dan keempat. Pada akhirnya, ratusan kinmu kecil berasimilasi, dan kecepatan infeksi langsung meningkat pesat. Ia terus menyebar ke pusat, dan semakin banyak kinmu kecil berasimilasi. Lapisan demi lapisan mimpi tercemar. Ekspresi Nenek Si tampak serius saat dia mengambil busur dewa yang telah dia buang dan memegangnya erat-erat. Kripel menatap tangannya, dan tatapannya jatuh pada busur dewa di tangannya. Ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Nenek, apa yang coba kamu lakukan? Bukan urusanmu. Nenek Si berkata dengan dingin, masih menatap mimpi kinmu. Si cacat gelisah dan gelisah. Dia berjalan berkeliling dan tiba-tiba bergerak untuk merebut busur panjang di tangan Nenek Si. Nenek Si sudah waspada. Dia mengangkat tangannya yang lain dan serangkaian ledakan keras terdengar. Energi asal geomagnetik di telapak tangannya meledak, menekan tubuh si cacat satu demi satu, seolah-olah satu demi satu menekan si cacat, menyebabkannya tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Si cacat, kamu pernah terluka parah sebelumnya, jadi kamu tidak tahu keseluruhan ceritanya. Nenek Si berkata dengan marah. Dia menarik kembali busur dewanya dan terus menatap kinmu kecil yang sedang berasimilasi di alam mimpi. Namun, busur dewa yang ditariknya hanya menginginkan roh primordial kinmu di tengah surga. Aku tidak tahu. Si cacat menopang dirinya di tanah dengan keempat anggota tubuhnya dan berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Namun, dengan beberapa suara gemuruh yang keras, dia sekali lagi tersungkur ke tanah. Mata si cacat memerah, dan berubah menjadi merah tua saat dia berjuang sekuat tenaga. Dia mendesis, "Si Yuyu, wanita Bao, aku tidak tahu mengapa kamu harus menembak Muer. Tapi aku tahu bahwa kamulah yang menjemput Muer, tetapi kamulah yang selalu mengusirnya. Setiap kali, kamulah yang merasa kesulitan membesarkannya, dan setiap kali, akulah yang mencurinya kembali." Dia tidak mampu berjuang melepaskan diri dari kemampuan ilahi magnetis asal yang hebat, dan dia tiba-tiba meraung marah, "Muer dibesarkan olehku. Ubahlah matahari dengan roh primordialmu." Tubuhnya tidak bergerak dan roh primordialnya meninggalkan tubuhnya. Dengan desiran, dia menerobos kemampuan ilahi magnet asal yang hebat dan langsung muncul di samping Nenek Si. Dia kemudian meraih busur ilahi. Nenek Si menyimpan busur dewa dan berbalik. Dengan lambaian gaunnya, cahaya dewa magnetik asal berubah menjadi bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Energi bintang di antara bintang-bintang membentuk banyak rantai yang bergerak naik turun. Mereka saling terkait dan saling terkait, membentuk jaring besar seluruh surga. Roh primordial si cacat bergegas masuk ke jaring mahatau itu tetapi tidak tertangkap olehnya. Sebaliknya, ia bergerak melalui langit berbintang dan berkata dengan marah, "Jika bukan karena aku, Muer akan diberikan kepada orang lain olehmu. Jika kau ingin membunuhnya, bunuh aku terlebih dahulu." Roh primordialnya tiba-tiba berkembang dan menjadi sangat agung. Menggeser bintang-bintang dan mengubah pertempuran, itu mengganggu kemampuan ilahi Nenek Si. Keterampilan pamungkas pencurian ilahi ditampilkan dengan jelas di tubuhnya. Orang cacat, jangan main-main. Blind terbang maju dan seni ilahinya meletus. Seketika, mereka terhubung dengan seni ilahi Nenek Si, dan kedua seni ilahi itu benar-benar berpadu dengan sempurna. Orang buta meminjam bintang-bintang dan bintang-bintang yang dibentuk oleh cahaya ilahi magnetik purba Nenek Si dan meletakkan segala macam formasi untuk menjebak si cacat. Pencapaiannya dalam formasi adalah yang terbaik dalam kedamaian abadi, bahkan Yan Yunxi, orang nomor satu dalam formasi era Kaisar Pendiri, sangat mengaguminya. Si cacat sangat marah. Kecepatan roh primordialnya meningkat hingga maksimum saat dia berkata dengan tegas, "Aku, ayahmu, sudah datang ke sini. Bagaimana aku bisa takut pada orang buta sepertimu?" Blind tidak dapat menahan amarahnya. Dia melompat ke bintang-bintang dan secara pribadi mengambil alih kendali formasi susunan. Dia mengaktifkan tombak suci Long Tuo dan berkata dengan marah, "Segelnya sudah mati, tetapi formasi susunannya masih hidup. Apakah menurutmu kamu bisa lolos dari formasi susunan?" Keduanya bertukar pukulan, dan tubuh mereka meluncur melintasi langit berbintang. Si bisu melihat ke alam mimpi Kinmu dan melihat bahwa dalam waktu yang singkat ini, hampir semuanya telah terkontaminasi. Hanya Buddha terakhir, Kinmu, yang belum berasimilasi. Sang Buddha, Kinmu, melantunkan kitab suci Buddha dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan miliaran Kinmu kecil yang telah berasimilasi. Akan tetapi,
Kitab suci Buddha di mulutnya terputus-putus. Jika kita tidak bertindak sekarang, semuanya akan terlambat. Si bisu mendesah dan menatap Nenek Si. Nenek Si menggertakkan giginya dan menarik kembali busur dewanya. Dia hendak menembakkan anak panah untuk membunuh roh primordial Kinmu. Pada saat itu, cahaya Buddha meledak dari gunung hitam dan suara nyanyian Buddha terdengar. Nenek Si menoleh ke belakang dan melihat seorang Buddha setengah baya berjalan dari lapisan cahaya Buddha. Nyonya tua, sang Buddha besar yang berjalan ke arah mereka sedang berkultivasi dengan rambutnya diikat di belakang kepalanya. Ia berbeda dari para biksu lainnya. Ia tidak mengenakan jubah biksu dan tampak seperti manusia biasa. Akan tetapi, ketika ia berjalan ke arah mereka, suara Buddha terdengar sangat besar dan kuat, dan cahaya Buddha melonjak, berubah menjadi lingkaran demi lingkaran halo di belakang kepalanya. Di dalam halos, surga-surga dunia Buddha muncul satu demi satu. Total ada 28 surga. Di tengahnya terdapat Gunung Dasu. Para Buddha itu suci dan berdiri di surga. Mereka melantunkan sutra Buddha dan bunga-bunga jatuh dari langit, menenangkan hati para lumpuh dan buta yang sedang berkelahi. Mereka pun berhenti berkelahi. Buddha agung ini adalah matua dari desa tua cacat, prajurit Ma, dan Rulai Ma. Ia berjalan mendekat dengan cahaya Buddha yang kuat di belakangnya, dan 28 surga di alam Buddha menjadi semakin nyata. Semua jenis harta karun Buddha tergantung di surga, dan cahaya harta karun itu menyelimuti mereka, membuatnya tampak luar biasa. Matua mengabaikan semua orang dan datang ke sisi Kinmu. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke alam mimpi Kinmu. Alam mimpi itu benar-benar terbuka begitu saja. Matua berjalan ke alam mimpi Kinmu dan sampai di jantung alis Kinmu. Dia duduk dalam posisi lotus. Dengung, dengung, dengung. Getaran datang silih berganti. 28 surga alam Buddha berputar di belakang kepala Matua dan tergantung di belakang roh primordial Kinmu. Para Buddha di surga melantunkan mantra dengan keras, dan suara Buddha bergema di sekitar, bergema di seluruh surga. Pak Tua Ma perlahan-lahan menutup matanya, namun mata di tengah alisnya perlahan-lahan terbuka. Mata ketiga Rulai adalah mata Buddha, dan mata itu selalu tertutup. Ketika mata itu terbuka, itu berarti situasinya sangat mendesak. Namun, saat mata sang Buddha terbuka, seberkas cahaya Buddha melesat keluar dan mendarat di tubuh sang Buddha Kinmu. Sang Buddha di alam mimpi langsung berhenti berasimilasi. Mata vertikal di tengah alis Marulai memancarkan sinar cahaya Buddha, membekukan Kinmu di alam mimpi. Dia berteriak pelan, delusi. Kinmu di alam mimpi segera menutup mulutnya. Beberapa dari mereka berusaha keras untuk membuka mulut, tetapi saat mereka membuka mulut, mereka berbohong. Mereka bukan lagi kitab suci orang suci purba istana Mikrov. Mata Marulai terpejam rapat, tetapi mata ketiga di tengah alisnya terus terbuka, terus membekukan Kinmu yang tak terhitung jumlahnya di alam mimpi. Aku bisa membantu Muer bertahan selama beberapa hari, tetapi aku tidak akan bisa bertahan lama. Aku punya saudara junior Zankong, dan hatinya yang Buddha sangat cemerlang. Dia tinggal di biara guntur besar, dan sifat Buddhanya telah mencapai kedalaman Brahma yang agung. Orang cacat, pergi dan undang dia. Jiwa si cacat bangkit kembali dan jiwa primordialnya segera kembali ke tubuh jasmaninya. Tiba-tiba, sosoknya berkelebat dan si buta berteriak kaget. Pakaiannya telah dicuri hingga bersih dan bahkan tidak ada kaus kaki yang tersisa. Si buta buru-buru menggunakan tombak Dewa Long Tuo untuk melindungi tubuh bagian bawahnya dan berkata dengan marah, "Si cacat, kamu benci memukuli orang dan menyalahkanku." Si cacat sudah pergi dan meninggalkan pakaian dalam, kaos kaki, celana dalam, dan pakaian luar si buta di mana-mana. Si bisu mengirimkan satu set pakaian, dan si buta bergegas berlari ke tempat terpencil untuk mengenakannya. Dia berkata dengan marah, "Aku benci memukul orang dengan tongkat, dasar cacat. Jelas Nenek Si yang memukulmu lebih dulu, dan aku hanya membantu. Jika kau punya kemampuan, pergilah curi pakaian Nenek Si." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, serangkaian kekuatan ilahi magnetik yang besar jatuh, dan si buta langsung tertekan ke tanah, tidak bisa bergerak. Serangkaian kemampuan ilahi yang hebat lainnya turun. Si buta hanya bisa menendang kakinya. Bahkan tombak ilahi Long Tuo pun ditekan hingga menyerah. Dia tidak bisa berhenti mengeluh kepada si buta. Setelah beberapa hari, si lumpuh bergegas kembali secepat kilat. Ia memegang seekor kera iblis berbulu hitam mengilap di tangannya. Kera iblis itu sebesar gunung. Ia masih mendengkur dan mendengkur seperti guntur ketika ia mengangkatnya. Si buta merasakan tekanan di tubuhnya berkurang, dan dia menghela napas lega. Dia segera bangkit, dia telah ditekan selama beberapa hari. Jadi Nenek Si pasti sudah tenang ketika dia melihat si lumpuh membawa iblis ape Zankong. Dia melepaskannya. "Zankong Rulai masih tidur, jadi kamu yang membawanya ke sini."
Si buta maju dan bertanya. Si cacat membawa Zankong Rulai ke sisi Kinmu dan meletakkan Buddha berbaring. Bulu si kera iblis Zankong Rulai bahkan lebih panjang dari sebelumnya, jadi tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia adalah Buddha besar dengan hati Buddha yang besar. Sebaliknya, dia tampak seperti monster iblis dari Yudo. Dia sedang tidur, dan ada biksu dan Buddha di mana-mana. Saya mencoba membangunkannya, tetapi tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak bisa, jadi saya hanya bisa mencurinya. Si cacat berkata dengan tidak senang, para biksu dan Buddha dari biara guntur besar juga pelit. Mereka benar-benar mengejarku dengan senjata. Untungnya, aku berlari cepat. Si buta terdiam. Suara matua terdengar dari lapisan mimpi Kinmu. Meskipun kekuatan sihir dan kultivasi adik junior Zankong tidak setara, temperamen dan kultivasinya lebih tinggi dariku. Dia satu-satunya yang dekat dengan Buddha tua. Dengan dia di dekatnya, dia bisa bertahan selama sebulan lagi. Dia duduk di jantung roh primordial Kinmu, dan tubuhnya bergoyang di ambang kehancuran. Mata Buddha di jantung alisnya juga meredup, membuatnya sulit untuk menghentikan Kinmu dan menghentikan mereka dari berbicara omong kosong. Iblis kera Zankong tiba-tiba berdiri, tetapi matanya masih tertutup rapat. Dengkurannya seperti guntur saat ia berjalan ke dalam mimpi Kinmu. Ketika dia memasuki mimpi Kinmu, dia masih mendengkur keras dan jatuh tertidur di tanah. Dia tidak seperti matua yang masih harus menjalankan Dharma Buddha untuk menekannya. Semua orang saling memandang dengan cemas. Mereka melihat bahwa Kinmu dalam mimpi itu juga tertidur. Mereka bernapas bersama dengannya dan memasuki mimpi bersama, tidur dengan nyenyak. Ketika semua orang melihat situasi ini, mereka akhirnya merasa tenang. Nenek Si meletakkan busur dewa prasejarahnya dan berkata dengan suara rendah, "Sekarang ada 2 Buddha di sini, kita bisa bertahan selama sebulan lagi. Aku ingin tahu apakah Patriark Wei, Paman Jun, dan yang lainnya telah menemukan istana leluhur, ibu kota Jade, dan menarik 10 pemuja surgawi." Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Di puncak gunung suci 100.000, sambil menatap langit, mereka juga bisa melihat ibu kota Suan. Sebagian besar dari 10 pemuja surgawi seharusnya masih berada di Suandu, membagi manfaat Suandu, menaklukkan Dao surgawi, dan memurnikan tubuh Adipati surgawi. Akan memakan waktu lama untuk melakukan perjalanan dari Suandu ke istana leluhur. Meskipun istana surgawi di atas istana leluhur mempunyai seorang pemuja surgawi yang menjaganya, jumlah mereka tidak banyak. Lagi pula, sebagian besar dari 10 orang suci surgawi terluka. Bisakah mereka benar-benar pergi ke istana leluhur dan menemukan ibu kota Giok dalam waktu 1 bulan? Nenek Si berkata dengan suara rendah, bahkan jika mereka menemukan ibu kota Giok, bisakah mereka menghancurkan istana dupa dan membunuh orang suci asli istana Miluo? Dia khawatir. Pada saat ini, Wei Suifeng dan Sujun berdiri di tengah angin. Glabella Sujun tiba-tiba terbuka, memperlihatkan batu suci awal yang absolut. Kesadaran jiwanya meledak, memvisualisasikan semua jenis pemandangan aneh di udara. Dia berkata dengan suara rendah, "Aku adalah bagian dari segel yang menyegel ibu kota Giok istana leluhur." Meskipun semua orang mengatakan bahwa mereka akan melupakan apa yang terjadi di ibu kota Giok dan tidak memikirkan apa yang terjadi di sana, bagaimana mungkin mereka tidak memikirkannya? Dia adalah salah satu segel di ibu kota Jade. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menghancurkan segel di ibu kota Jade, dia masih bisa menghancurkan segel yang ditinggalkannya. Saat Sujun menghancurkan segelnya, aura kuno dan tak terbatas tiba-tiba melesat ke langit, menyebabkan istana leluhur berguncang. Kaca, kaca. Suara guncangan hebat terdengar saat sudut kota suci kuno tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Aura Dao besar yang luas menyerang mereka, menyebabkan mereka kehilangan keseimbangan. Wajah Wei Suifeng dan Sujun semuanya berkerut karena benturan. Ketika aura Dao agung berlalu, Wei Suifeng menyingkirkan debu di tubuhnya dan menatap bangunan-bangunan megah yang tiba-tiba muncul di depannya serta pemandangan mengerikan di kota suci. Dia bergumam, "Jika aku tidak ingin menyelamatkan adik junior, aku tidak akan datang ke tempat seperti ini bahkan jika aku dipukuli sampai mati." Sebelum memasuki kota, ia meninggalkan sebuah kuali besar. Kuali itu diisi dengan pasir bintang, dan sebuah dupa dimasukkan ke dalam pasir itu. Sujun tidak mengerti. Wei Suifeng berkata, "Setelah kita masuk, dupa ini akan menggambar peta geografis jalan kita di pasir bintang. Jika kita jatuh ke dalamnya, yang lain dapat mengikuti peta tersebut untuk menyelamatkan kita. Seperti yang diharapkan dari seorang pria tua Jianghu." Sujun tidak dapat menahan diri untuk memuji, "Dengan gerakanmu ini, kau dapat menjamin bahwa kita tidak akan memiliki kekhawatiran. Namun, aku juga seorang pria tua dari Jianghu. Selama aku berjalan di jalan yang telah kita lalui di masa lalu, aku akan dapat lolos tanpa cedera."
Wei Suifeng berkata, saya harap begitu. Apa maksudmu aku berharap begitu? Kutukan, keberuntungan besar. Su Jun tertawa terbahak-bahak dan berjalan menuju ibu kota giok istana leluhur terlebih dahulu. Wei Suifeng mengikutinya dari belakang dan sangat gugup. Melihat sekeliling, dia melihat bahwa ibu kota giok istana leluhur sangat berbeda dari ibu kota giok istana surgawi. Ibu kota giok pengadilan leluhur sangat bobrok. Selain aura besar Dao Agung yang baru saja merusak segel, ada juga aura kematian yang aneh. Itu membuatnya merasakan dengan tajam bahwa di bawah pengaruh aura ini, hukum Dao Agung yang dia kembangkan sebenarnya menunjukkan tanda-tanda runtuh dan hancur. Ini adalah aura Dao Agung yang sedang memudar. Hukum Dao Agungnya terus-menerus hancur dan perlahan-lahan kehilangan kekuatan seni Dao dan seni ilahinya. Dia juga bisa merasakan bahwa tubuh dan roh primordialnya sedang diserang. Awalnya, rentang hidupnya sama dengan surga dan bumi. Namun sekarang, dia benar-benar merasa bahwa rentang hidupnya telah berakhir. Setiap saat dia tinggal di kota suci ini, rentang hidupnya berkurang 1 hari. Saat ia masuk lebih dalam ke kota suci ini, kecepatan rentang hidupnya masih meningkat. Apa? Hembusan angin panas bertiup, meniup beberapa tengkorak ke tanah. Ekspresi Su Jun sedikit berubah. Dia buru-buru menarik Wei Suifeng dan berjalan cepat. Mereka tiba di sebuah pohon yang layu dan berdiri di sana, menatap angin panas dengan gugup. Angin panas bertiup melewati tengkorak-tengkorak itu, dan salah satu tengkorak berguling ke dasar pohon. Yang anehnya adalah Wei Suifeng tidak bisa merasakan angin panas di bawah pohon yang layu itu. Wei Suifeng mengulurkan tangannya dan hendak merasakan angin ketika Su Jun menepis tangannya. Kamu tidak dapat menyentuh angin ini. Su Jun sangat gugup. Dia berkata dengan suara serak, aku menyebutnya angin panas yang tenang. Jika kau menyentuhnya, roh primordialmu akan terbakar menjadi abu. Jantung Wei Suifeng berdebar kencang. Dia segera bertanya, seberapa kuat angin panas yang menghancurkan ini? Dulu, ras pencipta kita membawa banyak ahli dan dewa kuno untuk menjelajahi tempat ini. Ini pertama kalinya kami menjumpai angin seperti ini. Selain mereka yang berhasil bersembunyi di bawah pohon, yang lainnya semuanya mati. Su Jun mengeluarkan palu godam dan memukulkannya ke tengkorak itu. Tengkorak itu seharusnya adalah tengkorak sang pencipta. Ketika sampai di pohon, tiba-tiba tumbuh 4 dahan dan tulang. Pohon itu mengeluarkan suara gemericik sebelum dihancurkan berkeping-keping oleh palu godam Su Jun. Itu hancur dalam tubuh dan jiwa. Su Jun menghela napas lega. Ia melambaikan tangannya dan membuang tulang-tulang yang patah itu. Ia berkata dengan acuh tak acuh, bahkan tidak ada sedikit pun rasa ketuhanan yang tersisa. Bahkan Dao Agung para dewa kuno pun hancur. Wei Suifeng menatap tulang-tulang patah di tanah dan menampakkan ekspresi bingung. Su Jun berkata, itu dipengaruhi oleh pohon di belakang kita. Pohon ini seharusnya adalah pohon Dao yang disebutkan oleh Celestial Master Mu sebelumnya. Itu juga disebut pohon dunia. Pohon hitam besar adalah pohon dunia. Meskipun pohon ini sudah mati, kekuatannya yang tersisa masih ada. Dengan menjaganya, ia dapat menghalangi panas dan angin. Namun, kita sama sekali tidak boleh menyentuh pohon ini. Dulu, ketika kita melarikan diri di bawah pohon ini, beberapa orang berubah setelah mereka menyentuh pohon ini. Ekspresi wajahnya aneh. Mereka menjadi orang lain, atau lebih tepatnya, manusia. Mereka membunuh banyak ahli kita. Tempat yang sangat menyeramkan. Wei Suifeng menggigil dan mengencangkan kerah bajunya. Setelah hawa panas mereda, mereka meninggalkan pohon yang layu itu. Wei Suifeng melihat sekeliling dan melihat bahwa istana leluhur, ibu kota Jade, dipenuhi dengan aula-aula yang bobrok dan bangunan-bangunan yang runtuh. Bahkan pola-pola Dao besar pada bangunan-bangunan istana ini telah terhapus, hanya menyisakan garis-garis yang kabur. Masih ada ki kekacauan purba di dinding yang hancur. Itu sangat berat, seperti kolam kecil. Wei Suifeng bahkan melihat bahwa ki kekacauan purba itu membeku. Saat mereka lewat, asap putih mengepul dari ki kekacauan purba yang membeku. Seperti kepala yang wajahnya tidak terlihat, asap itu mengembuskan udara dingin ke arah mereka. Su Jun buru-buru menarik Wei Suifeng dan lari menjauh, menghindari angin dingin. Ia berkata cepat, itulah angin dingin yang terbentuk dari kondensasi kekacauan purba. Jika angin dingin bertiup ke tubuhmu, semuanya akan mencair dan menjadi hampa. Wei Suifeng hanya bisa mengikutinya dan berlari menyelamatkan diri. Setelah berlari beberapa saat, ekspresi Wei Suifeng tiba-tiba menjadi muram. Dia melihat ribuan istana dan istana di depannya. Meskipun sudah bobrok, dia masih bisa melihat pemandangan megah di masa lalu. Namun, di depan istana-istana tersebut berdiri sebuah pohon yang layu. Satu demi satu pohon Dao mati. Ratusan pohon Dao terpantul di matanya. Wei Suifeng menelan ludahnya dengan susah payah.
Tenggorokannya kering, dan dia sangat terkejut sehingga dia tidak memiliki pikiran apapun dalam benaknya. Su Jun membawanya ke pohon dao yang layu dan segera berhenti. Ia berbalik dan menatap angin dingin dan sepi. Wei Suifeng berdiri di sampingnya dengan patuh. Su Jun berkata, "Jangan sentuh itu." Wei Suifeng mengangguk patuh. Su Jun menatap angin dingin dan sepi itu dengan gugup. Dia berkata tanpa mengalihkan pandangannya, "Dulu, Dewa Raja Boyang adalah kakak laki-laki kita. Indera spiritualnya sangat kuat, ya, sedikit lebih kuat dariku. Dia terutama mengandalkan Long Xiao. Dia bekerja sama dengan Long Xiao untuk menyelidiki angin dingin dan sepi ini. Dia memberitahu kita bahwa ketika angin ini bertiup, semua materi akan mencair dan tidak ada materi yang akan bergerak lagi. Partikel-partikel yang menyusun materi akan terus terbelah hingga tidak dapat terbelah lagi. Dan ketika terbelah hingga minimum, jarak antara setiap partikel menjadi tak terbatas." Wei Suifeng tidak dapat lagi membayangkan situasi itu. Ini adalah kehampaan. Bahkan kehampaan ke-35 tidak sekuat kehampaan ini. Su Jun menjilat bibirnya dengan rambut halusnya di kepalanya. Boyang dan Long Xiao menduga bahwa ada kekosongan lain di atas kekosongan ke-35. Kemungkinan besar kekosongan itu ditiup oleh angin dingin ini. Dia menyebutnya kekosongan pamungkas dan menduga bahwa angin dingin di kota ini mungkin merupakan pecahan dari kekosongan pamungkas, dan angin ini seharusnya ditiup oleh hantu-hantu yang mati di kekosongan pamungkas. Kekosongan memiliki kemampuan untuk berubah menjadi kehampaan. Makhluk hidup atau materi apapun yang melangkah ke dalam kehampaan akan berubah menjadi kehampaan. Yang disebut kekosongan adalah ketika seseorang melangkah ke dalam kekosongan, tubuhnya akan menjadi lebih besar dan lebih tipis, secara bertahap berubah dari bentuk nyata ke bentuk virtual. Partikel-partikel fisik yang membentuk orang tersebut akan terus meregang dan memanjangkan jarak di antara mereka hingga seluruh pribadi mereka berubah menjadi partikel-partikel yang tidak berhubungan satu sama lain dan menghilang dalam kehampaan. Situasi semacam ini adalah kebatalan. Langit ketiga alam dao milik Kinmu telah terbentuk di langit yang sangat luas. Alasan yang ia gunakan adalah alasan kekosongan dan kesadaran ilahi. Itu adalah seni ilahi alam dao yang telah ia pahami dari pengetahuan ras pencipta. Wei Suifeng menatap ke kejauhan dengan tatapan kosong. Su Jun menatap angin dingin dan menunggunya berlalu. Tiba-tiba, Wei Suifeng menarik lengan bajunya dan Su Jun berkata, "Tunggu sebentar lagi, angin ini belum sepenuhnya berlalu." Wei Suifeng menarik lengan bajunya lagi. Su Jun berkata dengan tidak sabar, "Aku akan membiarkanmu menunggu sebentar. Jika kita keluar sekarang, kita akan menabrak ekor angin. Jika kita tersapu olehnya, kita akan mati." Wei Suifeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Su Jun, ketika kamu datang ke sini terakhir kali, apakah kamu memperhatikan masih ada orang yang hidup di kota ini?" "Orang hidup apa? Kota ini kota mati. Jangankan orang hidup, kami bahkan tidak melihat hantu." Su Jun berbalik. Wei Suifeng cemberut dan berkata dengan suara gemetar, "Sepertinya ada orang hidup di depan."